Tanpa tempat tidur, dia meminta untuk tinggal. Tapi apa yang dikatakan petani, itu mengejutkan. Siti Utomo tidak punya tempat lain untuk pergi. Setelah berminggu-minggu mengembara dari kota ke kota, tidur di terminal bus dan menerima bantuan dari orang asing, dia tiba di pertanian terpencil di pedesaan itu, dengan harapan terakhir untuk menemukan atap untuk satu malam saja. Saat itulah, pintu terbuka, dan dia berhadapan dengan seorang lelaki dengan tatapan lelah, menggendong bayi yang menangis dalam pelukannya. Di sampingnya, seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun mengamati Siti dengan rasa ingin tahu yang bercampur kecurigaan. Sebelum dia bisa menyelesaikan penjelasan tentang keadaannya, lelaki itu menyela dengan sebuah kalimat yang membuatnya terpanah, "Bisa tinggal, tapi hanya jika mau menikah denganku 3 bulan lagi." Siti merasa kakinya gemetar. Itu sama sekali tidak masuk akal. Dia menatap lelaki itu, mencoba memahami. Apakah ini semacam lelucon yang tidak pantas, tetapi ekspresinya serius hampir putus asa. "Maaf, Bapak bilang menikah?" Siti bertanya mengira dia salah dengar. "Iya, aku butuh seseorang untuk membantu mengurus anak-anak. Nenek mereka tinggal di sini tapi pergi 2 minggu lalu dan tidak ada kabar lagi. Aku sendirian, mencoba mengurus pertanian dan menjaga mereka berdua. Tidak berhasil." Siti memandang bayi yang terus menangis dan gadis kecil yang kini bersembunyi di balik kaki ayahnya. Dia memperhatikan pakaian kotor anak itu, rambut yang acak-acakan dan kelelahan yang terpampang di wajah lelaki itu. "Tapi, bahkan tidak mengenalku. Aku bisa saja orang sembarangan." "Dan kamu memang orang sembarangan," jawabnya terus terang. "Tapi kamu di sini minta tolong, jadi kurasa kamu juga tidak punya banyak pilihan. Ini pertukaran yang adil." Siti menggenggam erat tali koper tua yang dibawanya. Itu benar. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Pertunangan yang ditinggalkannya masih menghantuinya, tetapi kembali berarti menerima kehidupan yang menyesakannya. Lelaki itu menawarkan meski dengan cara yang aneh sebuah jalan keluar. "Jika aku tidak mau menikah setelah 3 bulan, ia pergi sesederhana itu. Tapi, selama di sini kuap kamu membantu urusan rumah dan anak-anak." Dia menarik napas dalam. Ini konyol sepenuhnya di luar logika Manun. Tapi dia menoleh ke belakang dan hanya melihat jalanan yang kosong dan gelap, lalu memandang rumah itu yang meski sederhana mewakili tempat berlindung. "Baiklah, aku terima." Lelaki itu mengangguk dan membuka jalan untuknya. Masuk. Siti melewati pintu membawa kopernya dan merasa dia melangkah lebih dari sekadar memasuki sebuah rumah. Gadis kecil itu berlari ke dalam dan bersembunyi di balik sofa usang, mengamati setiap gerakan orang asing yang memasuki ruangnya. "Namaku Budi Wijaya," kata lelaki itu. Akhirnya, memperkenalkan diri sambil berusaha menenangkan bayi itu. "Ini Anissa, putri sulungku, dan ini Aditi usianya 8 bulan. Siti Utomo." Kamar di belakang kosong, bisa taruh barang-barangmu di sana. Besok pagi kita bicara lebih lanjut tentang bagaimana caranya. Siti menyusuri koridor sempit hingga menemukan sebuah kamar kecil dengan tempat tidur sederhana, lemari tua, dan jendela yang menghadap ke padang rumput. Dia meletakkan koper di lantai dan duduk di tempat tidur masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. "Pernikahan," kata itu bergema dalam pikirannya, seperti sesuatu yangil. Dari seberang rumah dia mendengar Budi berusaha membuat bayinya berhenti menangis. Tangisan yang terus-menerus itu memecah kesunyian malam di pedesaan dan menyadari dia tidak akan bisa tidur. Dengan suara itu, dia bangkit dan dengan ragu-ragu kembali ke ruang tamu. Budi sedang berjalan bolak-balik dengan Aditi. Dalam gendongannya jelas kelelahan. "Anissa sudah menghilang, mungkin pergi tidur. Bisa ku bantu?" Si menawarkan, masih menjaga jarak. Dia tidak berhenti menangis. "Sudah kuberi susu, sudah kutukar popoknya, tidak tahu lagi harus berbuat apa."
Biar aku coba. Budi menyerahkan bayi itu padanya dengan campuran kelegaan dan kecurigaan. Siti mulai menggoyang-goyangkannya. Dengan lembut, bersenandung pelan sebuah lagu yang dulu sering dinyanyikan ibunya saat ia kecil. Ajaibnya, Adia mulai tenang. Isak tangisnya mereda hingga akhirnya ia menutup kedua matanya yang munggil. Bagaimana kau melakukannya? Tanya Budi sungguh-sungguh terkesan. Ibuku dulu melakukannya padaku. Kenangan lama ia meletakkan bayi itu ke dalam boks yang ada di sudut ruangan, menyelimutinya dengan selimut tipis. Budi mengamati dalam diam dan untuk pertama kalinya, Siti memperhatikan lebih baik penampilannya. Ia mungkin berusia awal 30-an, rambut hitam dengan beberapa uban prematur, tangan kasar milik orang yang terbiasa kerja keras, dan mata yang menyimpan kesedihan mendalam yang ia coba sembunyikan. Terima kasih, gumamnya. Sama-sama. Itu hal kecil yang bisa kulakukan. Keheningan canggung pun menyelimuti mereka berdua. Siti tak tahu harus berkata apa dan Budi tampak sama bingungnya. Akhirnya dialah yang memecah kesunyian. Istriku pergi tahun lalu, hanya membawa satu koper dan tak pernah kembali bahkan untuk menemui anak-anaknya. Siti tidak menduga pengakuan itu, tapi ia sadar Budi perlu mengatakannya. Mungkin untuk membenarkan tawaran aneh yang ia lakukan. Aku turut prihatin. Jangan. Itu pilihannya. Tapi, sekarang aku harus melanjutkan hidup dan anak-anak ini butuh kestabilan. Karena itulah tawaranku, ini bukan soal cinta atau hal romantis, ini soal bertahan hidup. Kata-katanya keras tapi mengerti. Ia sendiri ada di sini untuk bertahan hidup bukan karena perasaan mulia. Aku paham, tenang saja, aku akan bantu apapun yang diperlukan. Budi mengangguk dan berjalan menuju kamarnya. Sendiri, meninggalkan Siti sendirian di ruang tengah yang sunyi. Ia kembali ke kamar belakang dan berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang retak. Apa yang baru saja ia lakukan? Menerima menikah dengan orang asing, tinggal di pertanian terpencil, mengasuh anak-anak yang bukan darah dagingnya. Semua itu gila. Tapi saat ia menutup mata, sebagian dirinya merasa anehnya tenang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan ia punya tempat tidur yang bukan bangku terminal bus. Dan mungkin, hanya mungkin, kesepakatan gila itu bisa menjadi sesuatu yang berharga. Hari-hari pertama diwarnai keheningan yang canggung. Siti bangun pagi, menyiapkan kopi, merapikan dapur, dan mengasuh anak-anak. Sementara Budi pergi bekerja di ladang. Anissa secara aktif menghindarinya, menjawab dengan kata-kata singkat saat ditanya sesuatu, dan lari ke kamar setiap kali Siti mendekat. Bayi itu di sisi lain tampak cepat terbiasa dengannya. Aditya tersenyum saat melihatnya dan mengulurkan kedua tangannya setiap kali Siti masuk ke ruangan. Ini menciptakan dinamika aneh karena Budi tampak jelas tidak nyaman saat menyadari putranya lebih memilih gendongan Siti daripada dirinya. Suatu pagi saat menjemur pakaian di jemuran, Siti mendengar suara dari gudang. Ia mendekati dengan hati-hati dan menemukan Anissa duduk di lantai memeluk seekor anak kucing jingga yang mengeong pelan. Dia terluka, kata gadis kecil itu tanpa menatap es. Kayaknya dia berkelahi sama kucing lain. Si berjongkok di sampingnya dan memeriksa hewan itu. Ada luka kecil di telinganya tapi tidak parah. Aku akan ambil sesuatu untuk membersihkannya. Tunggu di sini sama dia. Ia kembali dengan air dan kain bersih, lalu mulai merawat luka kucing itu. Anissa mengamati setiap gerakannya dengan saksama. Kamu suka binatang? Tanya Siti dengan lembut. Sup. Tapi ya, papa bilang aku tidak boleh punya peliharaan karena dia tidak ada waktu untuk merawat. Bagaimana kalau kita rawat bersama? Bisa jadi rahasia kita dulu. Untuk pertama kalinya, Anissa menatap langsung ke arah Siti. Masih ada rasa curiga tapi juga percikan harapan. Kamu tidak akan bilang ke papa? Tidak.
Tapi kamu harus bantu. Aku merawatnya dengan baik. Makanan, air. Semuanya harus tepat. Aku bantu. Janji. Momen kecil itu menjadi langkah pertama. Untukkah penghalang diara mereka? Anissa mulai mencari Siti di siang hari, bertanya tentang kucing, minta tolong. Untuk hal-hal kecil. Masih ada jarak, tapi itu kemajuan. Budi menyadari perubahan itu, tapi tidak berkomentar. Dia tetap pendiam, hanya bicara. Seperlunya, pergi sebelum subuh dan pulang saat hari sudah gelap. Si merasa, dia sengaja menjaga jarak, seolah takut menciptakan ikatan apun. Suatu sore, ketika dia pulang lebih awal dari biasanya, menemukan Siti di dapur, menyiapkan makan malam. Anissa duduk di meja menggambar dan Aditya tidur di box dekat jendela. Itu pemandangan rumah tangga yang sudah lama tidak dia lihat. Wanginya enak, komentar Budi. Melepas topi dan menggantungnya di gantungan di dinding. Hanya sup sederhana. Semoga suka. Mereka makan malam dalam diam. Anissa makan cepat-cepat, ingin segera kembali bermain. Budi makan perlahan dan Siti menyadari dia sesekali meliriknya. Seolah berusaha memahami siapa wanita yang masuk ke hidupnya ini. Anissa jadi beda, ujarnya tiba-tiba. Lebih ceria. Dia hanya butuh perhatian. Dia anak yang pintar. Aku tahu, hanya saja aku tak punya waktu untuk memberinya yang dia butuhkan. Ada rasa bersalah dalam suaranya dan si merasa tersentuh. Pria itu memikul beban berat, sendirian. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tak ada yang bisa minta lebih dari itu. Budi menatapnya lama dan sesuatu terjadi di antara mereka. Bukan cinta, bukan ketertarikan, itu pengakuan bersama dari dua orang yang berjuang, bertahan dalam keadaan sulit. Terima kasih sudah tinggal, katanya. Pelan. Aku tahu ini tak mudah. Aku juga tak punya tempat lain untuk pergi. Jadi, ini baik untuk semua. Dia mengangguk dan kembali makan. Si tahu dia membohongi dirinya sendiri. Dia punya pilihan. Selalu punya. Bisa terus mencari sampai dapat tempat lain, pekerjaan lain, solusi lain. Tapi, sesuatu di rumah reot itu pada anak-anak, yang butuh kasih sayang itu, pada pria. Yang kewalahan itu membuatnya ingin bertahan. Minggu berlalu dan rutinitas mulai terbentuk. Siti tahu letak barang-barang, belajar selera dan kebiasaan masing-masing dan perlahan mengubah rumah itu menjadi rumah tangga. Dia memperbaiki gorden yang sobek, merapikan lemari persediaan, menanam beberapa herba di halaman. Perubahan kecil yang berarti, tapi lamaran pernikahan itu masih menggantung seperti awan gelap. Budi tak pernah lagi menyebutnya dan si juga menghindari memikirkannya. Bulan terasa seperti keabadian dan di saat yang sama, sesuatu yang datang terlalu cepat. Lalu muncul orang pertama dari luar gelembung yang mereka ciptakan. Seorang wanita parubaya. Rambutnya disanggul rapat dan matanya terlalu penasaran mengetuk pintu suatu pagi membawa kue tertutup kain. Selamat pagi, saya Ratna. Tinggal di pertanian seberang jalan. Saya datang menyambut penduduk baru. Si merasa dadanya sesak. Dia tidak siap menghadapi tetangga yang penasaran dan pertanyaan sulit. Halo, silakan masuk. Ratna tak menunggu. Diundang 2 kali. Dia masuk sambil melihat ke sekeliling, menyerap setiap detail. Wah, rumahnya jadi rapi sekali. Budi saja hampir tak bisa menjaga semuanya, tetap tertib dengan anak-anak dan pekerjaan. Beruntungnya kamu muncul. Namamu tadi apa? Siti. Dan kamu, saudara? Budi, aku sepupu jauh datang membantu. Sebentar. Masa si sepupu? Ratna berkata, dengan senyum yang tak sampai ke mata. Aku tak pernah dengar Budi menyebut sepupu. Padahal kami sudah kenal bertahun-tahun. Siti tersedak air liurnya sendiri. Dia tidak pandai berbohong dan wanita itu jelas tak percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Keluarganya besar dan kami jarang kontak. Mengerti? Dan berapa lama rencananya tinggal? Belum tahu. Tergantung
Ratna menyeruput kopinya sambil melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam. Masing-masing membuat Siti semakin terjepit. Ketika akhirnya ia pergi, Siti bersandar di pintu dan menarik napas dalam-dalam. Itu baru permulaan. Sebentar lagi, seluruh lingkungan akan membicarakan perempuan misterius yang muncul tiba-tiba di pertanian Budi. Iya, benar. Dalam hari-hari berikutnya, lebih banyak tetangga datang dengan alasan-alasan dibuat-buat untuk berkenalan dengan penduduk baru itu. Mereka semua memandangi Siti dari atas ke bawah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tak pantas, dan pergi dengan jelas-jelas tak puas dengan jawaban samar yang mereka terima. Gosip mulai beredar. Si mendengar serpihan-serihannya. Saat pergi ke Jakarta membeli kebutuhan, para perempuan berbisik-bisik saat ia lewat. Para lelaki menatapnya dengan curiga. Ia merasa seperti penyusup orang asing yang menginvasi ruang yang bukan miliknya. Budi mengetahui gosip itu dari salah satu pekerja yang membantu panen. Ia pulang ke rumah sore itu dengan wajah masam. Orang-orang sedang membicarakan, katanya tanpa basa-basi sambil masuk ke dapur. Aku tahu. Maaf. Aku tak tahu. Harus berbuat apa untuk menghentikan mereka. Bukan salahmu. Orang-orang ini tak punya pekerjaan lain selain mengarang cerita tentang orang lain. Mungkin jika kita jelaskan. Jelaskan. Apa? Bahwa kau muncul di sini butuh bantuan dan aku menawarkan perjanjian. Mereka akan menganggapku gila atau lebih buruk. Mereka akan menganggapmu perempuan matre atau entah apa. Siti merasakan amarahnya membuncah. Ia tak meminta untuk dihakimi oleh orang-orang yang tak tahu apa-apa tentang hidupnya. Lalu apa yang kita lakukan? Budi terdiam. Sejenak, jelas bergumul dengan sesuatu di dalam dirinya. Akhirnya ia mengambil topinya dan pergi tanpa menjawab. Siti tetap berdiri di sana, merasa kecil dan tak diinginkan. Tapi keesokan harinya, ketika Ratna muncul lagi dengan salah satu kunjungan ramahnya, Budi ada di rumah, ia mendengar tetangga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengintai pada Siti dan menyela pembicaraan. Ratna, dengan segala hormat, tapi kehidupan di dalam rumah ini bukan urusanmu ataupun siapun. Perempuan itu terenganga. Budi tak pernah bicara seperti itu. Ia selalu tetangga yang sopan dan tertutup. Aku hanya ingin bersikap ramah. Budi, bersikap ramah berarti menghormati privasi orang lain. Siti akan tinggal di sini selama yang ia mau dan aku tak perlu memberi penjelasan kepada siapun tentang itu. Tapi, orang-orang bilang bahwa aku tak peduli apa yang orang-orang bicarakan. Ini rumahku, keluargaku, dan siapun yang ada di sini. Karena aku menghendakinya. Sekarang permisi, aku ada pekerjaan. Harus diselesaikan. Ratna pergi sambil mendengus kesal. Tapi, Siti menyadari ia juga agak ketakutan. Budi telah menegaskan dirinya dengan cara yang membuat jelas bahwa perkara itu selesai. Saat pintu tertutup, Siti menatapnya. Kau tak perlu melakukan itu. Perlu. Aku tak akan biarkan orang-orang ini membebanu dengan tuntutan saat kau di sini membantuku. Sudah cukup semua yang harus kau hadapi. Sesuatu berubah di antara mereka saat itu. Siti menyadari Budi tak hanya memandangnya sebagai solusi sementara untuk masalahnya. Ada rasa hormat yang tulus di sana. Sebuah pembelaan yang melampaui sekadar kepraktisan dan itu menyentuhnya lebih dalam dari yang ia duga. Terima kasih, katanya. Dan kali ini ucapan terima kasih itu membawa beban emosional yang sebelumnya tak ada. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, silakan berikan like dan terutama subscribe ke channel. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjut. Malam itu sih, tak bisa tidur. Ia terus memikirkan bagaimana hidupnya mengambil arah yang tak terduga. Beberapa minggu lalu, ia melarikan diri dari pertunangan yang menyesakkan tanpa tahu harus pergi ke mana atau berbuat apa. Dan kini ia ada di sana di pertanian terpencil itu,
mengasuh anak-anak yang bukan miliknya, dan terlibat dalam perjanjian pernikahan yang terasa semakin nyata. Ia bangun dan pergi ke dapur untuk minum air. Saat mati ruang tamu, ia melihat lampu masih menyala. Budi sedang duduk di sofa dengan bayi di pangkuannya. Aditya terbangun menangis lagi. "Biarkan aku gendong dia," Siti menawarkan. "Tidak perlu. Kamu sudah melakukan banyak hal sepanjang hari. Ini bukan soal perlu, aku ingin membantu." Dia duduk di sampingnya dan mengangkat bayi itu. Aditya langsung meringkuk di pangkuannya, berhenti menangis. Budi mengamati pemandangan itu dengan ekspresi yang tidak bisa dia pahami. "Kamu baik dengan mereka," katanya setelah beberapa saat. "Lebih baik dariku." "Jangan bilang begitu. Kamu ayah mereka." "Tapi aku pergi sepanjang harian pulang ke rumah aku. Terlalu lelah untuk memberi perhatian yang benar." Anissa hampir tidak bicara. "Denganku dan Aditi sepertinya lebih memilihmu." Ada rasa sakit dalam suaranya dan Siti merasakan tusukan rasa bersalah. Dia tidak ingin mengambil posisinya itu. Bukan niatnya. "Mereka mencinta. Terus membicarakanmu saat kami sendirian. Dan Adia tersenyum saat kamu pulang ke rumah. Kamu penting bagi mereka. Jangan meragukan itu." "Aku tidak merasa penting. Aku merasa seperti seorang gagal yang tidak bisa mengurus anak-anaknya sendiri." "Kamu bukan gagal. Kamu menghadapi situasi yang mustahil sendirian. Siapapun di posisimu akan berjuang." Budi terdiam. Tapi Siti menyadari kata-katanya memiliki efek. Mereka duduk berdampingan dalam keheningan yang nyaman sampai bayi itu tertidur pulas. "Aku belum menanyakan apapun tentangmu," Budi berkata pelan. "Dari mana kamu datang? Mengapa kamu sendirian di jalan?" "Itu bukan urusanku. Tapi kamu ingin tahu sih. Menyelesaikan hanya jika kamu mau bercerita." Siti menarik naas. "Saatnya berbagi setidaknya sebagian kebenaran. Aku dulu bertunangan. Pernikahan diatur oleh keluarga. Dia pria baik, berasal dari keluarga terhormat. Tapi aku tidak mencintainya. Dan lebih buruknya aku tidak menginginkan kehidupan yang mereka rencanakan untukku. Aku ingin memilih jalanku sendiri. Dan kamu kabur." "Aku kabur hari sebelum pernikahan, meninggalkan surat dan menghilang di tengah malam. Aku tahu aku pengecut, tapi itu satu-satunya jalan keluar yang kulihat. Dan keluargamu. Ibuku meninggal saat aku berusia 15 tahun. Ayahku dia pergi tak lama setelahnya, bukan secara fisik tapi tenggelam dalam utang dan masalah. Pertunangan itu untuk menyelesaikan utang-utang itu. Aku adalah alat tukar." Budi menggelengkan kepala, memahami sepenuhnya situasinya. "Jadi kamu juga lari dari sesuatu. Kita semua lari dari sesuatu, bukan? Pertanyaannya adalah apakah kita menemukan sesuatu yang lebih baik untuk dituju?" Mereka saling memandang dan untuk pertama kalinya sejak Siti tiba, ada koneksi nyata di antara mereka. Bukan cinta, bukan percintaan. Itu sesuatu yang lebih dalam, lebih manusia. Itu pengakuan dua jiwa terluka yang mencoba menemukan tempat kedamaian. Hari-hari berubah menjadi minggu dan kehidupan di pertanian mulai menemukan ritmenya sendiri. Siti terbangun dengan kokok ayam jago, menyiapkan kopi kental, mengurus anak-anak dan rumah sementara. Budi bekerja. Di malam hari mereka makan malam bersama dan kemudian dia menidurkan anak-anak sementara. Dia memeriksa tanaman dan hewan. Anissa semakin dekat. Gadis itu mengikuti Siti di sekitar rumah, bercerita tentang sekolah, meminta bantuan dengan pekerjaan rumah. Dia masih bertanya tentang ibunya, tapi lebih jarang. Siti tidak pernah tahu harus menjawab apa ketika pertanyaan itu muncul. Jadi, dia hanya memeluk anak itu dan berkata bahwa terkadang orang mengambil jalan yang berbeda, tapi dia dicintai. Kucing jingga yang dinamai Anissa Oren menjadi bagian resmi keluarga. Budi pura-pura tidak memperhatikan awalnya, tapi akhirnya mulai meninggalkan sisa makanan
untuk hewan itu dan bahkan membangun rumah kecil untuknya tidur terlindung. Suatu sore saat Siti membersihkan rumah, dia tidak sengaja menemukan kotak yang disimpan di lemari tinggi ruang tamu. Dia tidak mencari apun, hanya meraih kain pel ketika kotak itu jatuh, menumpahkan isinya ke lantai. Itu adalah surat-surat. Puluhan surat menguning. Dimakan waktu. Siti ragu tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia mengambil salah satu dan mulai membacanya. Itu adalah surat dari istri Budi ditulis bertahun-tahun lalu. Di dalamnya wanita itu berbicara tentang ketidakbahagiaannya, tentang perasaannya terperangkap dalam hidup itu, tentang mimpi-mimpi yang telah ia tinggalkan. Ada surat-surat serupa lainnya. Semua dialamatkan kepada Budi. Tapi tampaknya tak pernah dikirim. Disimpan di sana seperti catatan menyakitkan dari pernikahan yang runtuh. Surat terakhir berbeda singkat dan langsung. Budi, saat kau baca ini, aku sudah pergi. Aku tak bisa lagi berpura-pura bahagia di sini. Aku tak bisa terus menjadi ibu yang hampir tak mengenali anaknya sendiri. Aku tahu ini akan menyakitkan, tapi aku membebaskanmu dariku. Jaga baik-baik mereka. Aku tak pernah bisa. Maafkan aku. Si merasakan air mata mengalir di wajahnya. Wanita itu tidak pergi dengan sembrono. Ia menderita berjuang melawan sesuatu yang menggerogotinya dari dalam. Dan Budi tertinggal membesarkan dua anak sendirian dan memikul rasa bersalah karena tak berhasil menyelamatkan pernikahan mereka. Ia begitu asik dengan surat-surat itu sampai tak mendengar Budi masuk. Ketika ia mengangkat pandangan, Budi berdiri di pintu, menatapnya dan surat-surat yang berserakan di lantai. Aku tidak bermaksud mengintip. Sumpah, kotanya. Jatuh dan sudah baca semuanya. Tanyanya, tanpa kemarahan, hanya sebuah kepasrahan yang lelah. Tidak, hanya beberapa. Budi, aku minta maaf. Ia mendekat dan berlutut di sampingnya, mengumpulkan surat-surat itu dengan gerakan lambat. Ia menulisnya selama berbulan-bulan, tapi tak pernah punya keberanian untuk memberikannya padaku. Aku menemukannya setelah ia pergi. Rasanya seperti menyadari bahwa aku hidup bertahun-tahun di samping seorang asing. Dia sedang menderita. Aku tahu. Dan yang terburuk adalah aku tak menyadarinya. Terlalu fokus pada pekerjaan, menafkahi keluarga sampai tak melihat bahwa ia tenggelam. Itu bukan salahmu. Iya, setidaknya sebagian. Bisa lebih memperhatikan, bisa bertanya, bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Siti memegang tangannya, sebuah gestur sederhana namun syarat makna. Orang membuat pilihan Budi dan terkadang pilihan itu tak ada hubungannya dengan kita. Dia memilih pergi dan kau memilih tinggal dan merawat anak-anak kalian. Itu banyak bicara tentang jenis orang. Seperti apa dirimu? Ia menatap tangan mereka yang saling menggenggam dan tidak melepaskannya. Terima kasih sudah tidak menghakimiku. Takkan pernah menghakimi, setiap orang punya pertempurannya sendiri, setannya sendiri. Aku bukan siapa-siapa untuk menghakimi pergulatan siapapun. Mereka duduk di lantai dikelilingi oleh surat-surat yang menyakitkan, namun merasakan koneksi yang sebelumnya tak ada. Itu adalah momen kerapuhan yang dibagikan, kejujuran yang mentah. Dan ketika akhirnya mereka berdiri dan menyimpan kembali surat-surat itu, sesuatu telah berubah secara pasti di antara mereka. Malam itu, Siti tak bisa mengeluarkan kisah istri Budi dari pikirannya. Ia bertanya-tanya apa yang membuat seorang wanita meninggalkan anaknya sendiri. Penderitaan seperti apa yang begitu besar sehingga satu-satunya solusi adalah lari dan tak pernah kembali. Dan yang lebih penting, apakah dirinya sendiri tidak melakukan hal serupa? Lari dari komitmennya sendiri, dari tanggung jawabnya sendiri. Tapi kemudian ia memikirkan anak-anak, tentang bagaimana Anissa akhirnya tersenyum lagi, tentang bagaimana Aditi mengiler gembira saat ia menyanyi untuknya, tentang bagaimana Budi bisa
Tidur beberapa jam lebih lama karena ia ada di sana untuk membantu. Ia tidak lari ke sini. Ia sedang membangun sesuatu meski tak tahu persis apa. Minggu-minggu terus berlalu dan kehidupan di pertanian perlahan berubah. Si menanam kebun kecil dengan sayuran dan rempah, memperbaiki pagar kandang ayam yang sudah hampir runtuh, mengecat pintu depan yang sudah mengelupas bertahun-tahun. Perbaikan-perbaikan kecil yang membuat pertanian itu terasa lebih seperti rumah dan kurang seperti tempat sekadar bertahan hidup. Budi memperhatikan setiap perubahan tapi jarang mengomentarinya. Namun, Siti merasakan tatapannya. Cara dia terkadang berhenti melakukan apapun hanya untuk mengamatinya bernyanyi sambil menjemur pakaian atau bermain dengan anak-anak di halaman. Suatu hari dia datang dengan sebuah hadiah. Itu adalah buku resep lama milik mendiang ibunya. Kupikir, kamu mungkin suka, katanya agak canggung. Kulihat kamu suka memasak dan buku ini berisi resep keluarga. Sangat tersentuh, bukan sekadar buku itu. Adalah secarik sejarah hidupnya. Sesuatu penting yang dia bagikan dengannya. Terima kasih, aku akan menjaganya. Baik-baik. Aku tahu kamu akan melakukannya. Itu momen kecil hampir tak berarti. Tapi bagi Siti itu berarti dia diterima bukan hanya sebagai bantuan sementara, melainkan sebagai seseorang yang pantas menjadi bagian dari keluarga itu. Dia menghabiskan malam itu dengan membalik-balik buku, membaca catatan, tulisan tangan di pinggirannya, melihat noda-noda bahan makanan yang membuktikan resep-resep itu telah diuji dan disetujui. Rasanya seperti mengenal Ibu Budi melalui halaman-halaman yang menguning. Keesokan harinya dia memilih resep kue tepung jagung dan membuatnya dengan mengikuti setiap langkah dengan hati-hati. Ketika Budi dan anak-anak mencicipinya, Anissa berteriak gembira, mengatakan rasanya persis seperti buatan nenek. Budi tak berkata apa-apa. Tapi, Siti melihat matanya berkaca-kaca sesaat sebelum dia memalingkan pandangan. Sekitar waktu itulah masalah pertama yang sesungguhnya muncul. Seorang pria berjas tiba di pertanian dengan mobil hitam sangat tidak cocok dengan pemandangan pedesaan itu. Sedang sendirian bersama anak-anak ketika pria itu mengetuk pintu. Selamat siang. Saya mencari Siti Utomo. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu siapa yang mengirim pria itu. Nama saya Hendrawan. Saya pengacara yang mewakili keluarga Kusuma. Saya datang untuk menyerahkan ini secara pribadi. Dia menyodorkan sebuah amplop. Siti mengambilnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sepucuk surat dan dokumen hukum. Surat itu berasal dari kakak mantan tunangannya. Siti, aku tahu di mana kamu berada. Aku tidak akan memaksamu kembali. Tapi kamu perlu tahu konsekuensi dari kaburmu. Hutang ayahmu masih terbuka dan tanpa pernikahan tidak ada lagi kesepakatan untuk melunasinya. Aku akan memulai proses hukum yang berlaku. Kamu punya waktu hingga akhir bulan untuk menyerahkan diri dan menyelesaikan ini, atau proses hukum akan berjalan sesuai aturan. Pertimbangkan baik-baik. Merasa dunianya berputar. Dia berhasil melarikan diri secara fisik. Tapi masa lalunya tetap menyusul. Dia menunggu jawaban. Kata pengacara itu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau begitu akan saya sampaikan bahwa kamu menolak tawaran itu. Proses hukum dimulai minggu depan. Dia berbalik dan pergi meninggalkan Siti di teras. Menggenggam amplop itu seperti bom yang siap meledak. Anissa muncul di pintu, tampak khawatir. Siti, kamu baik-baik saja. Kamu menangis? Iya, sayang. Hanya mendapat kabar buruk, tapi semuanya akan baik-baik saja. Tapi, Siti tahu semuanya tidak akan baik-baik saja. Jika dia tidak menyelesaikan ini, mereka akan menyita sisa properti ayahnya. Satu-satunya hal yang masih menghubungkannya dengan kenangan indah masa kecil. Dan lebih buruknya dia tidak punya uang sama sekali untuk membayar utang-utang itu.
Dia terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar. Ketika Budi kembali sore itu, dia langsung menyadari ada yang tidak beres. Si lebih pendiam, matanya merah karena menangis diam-diam. Apa yang terjadi? Dia ragu untuk menceritakannya, tapi menyadari tidak ada gunanya menyembunyikan. Bagaimanapun, juga dia akan tahu, aku dapat kunjungan hari ini dari pengacara keluarga mantan tunanganku. Mereka akan menuntut karena utang ayahku. Uang apa? Siti menjelaskan seluruh situasinya. Bagaimana ayahnya terlilitang setelah kehilangan istrinya? Bagaimana pertunangan itu adalah cara untuk melunasi semuanya, dan bagaimana kaburnya berarti meninggalkan kesepakatan itu. Berapa jumlah utangnya? Dia menyebutkan nilainya bukan jumlah yang sangat besar, tapi baginya itu jumlah yang mustahil didapatkan. Budi diam, jelas sedang berpikir. Akhirnya, dia berkata, aku bisa meminjamkan. Apa? Tidak, Budi, aku tidak akan menerima uangmu. Ini bukan sedekah ini, karena kau di sini membantuku. Ini hal minimal yang bisa kulakukan, aku tidak bisa menerimanya. Sudah terlalu banyak hutang budiku padamu karena memberiku tempat tinggal. Aku tidak akan menambah hutang lagi. Lalu apa yang akan kau lakukan? Si tidak punya jawaban, dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu dia hampir tidak bisa tidur. Terus memikirkan semua pilihan, tapi tak satu pun terasa mungkin. Kembali dan menikah berarti mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Tidak melakukan apa-apa berarti kehilangan satu-satunya warisan keluarga yang tersisa, dan menerima bantuan Budi berarti semakin terikat padanya dengan hutang yang takkan pernah bisa dilunasinya. Dia terjepit dari semua sisi. Hari-hari berikutnya tegang. Siti berusaha menjaga kewajaran demi anak-anak, tapi Budi menyadari kekhawatiran yang terus terpancar di wajahnya. Dia beberapa kali mencoba kembali membicarakan soal meminjamkan uang itu, tapi Siti selalu mengalihkan topik. Anis yang tanpa disadari membawa sedikit kelegaan di hari-hari sulit itu. Gadis kecil itu ada pentas di sekolah dan merasa gugup. Si menghabiskan berjam-jam membantunya berlatih, membuat kostum sederhana namun cantik, dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pada hari pentasnya, Budi menutup pertanian lebih awal, dan mereka semua pergi bersama untuk menonton. Siti memangku Aditya, sementara Anissa naik ke panggung improvisasi sekolah. Gadis itu menatap penonton, menemukan Siti dan tersenyum dengan senyuman paling murni dan tulus yang pernah Siti lihat. Saat pentas berakhir, Anissa berlari dan melompat ke pelukan Siti. Kau datang, kau benar-benar datang. Tentu saja aku datang. Takkan untuk apun. Ibu tidak pernah datang ke pentasku. Anissa berbisik lalu menutup mulutnya seolah mengatakan sesuatu yang salah. Si merasa dadanya sesak, dia memeluk gadis itu lebih erat dan membalas berbisik, aku akan hadir di semua pentasmu mulai sekarang. Janji. Budi mengamati semuanya dari jauh dan Siti melihat sesuatu di matanya yang tidak sepenuhnya bisa dia pahami. Itu rasa terima kasih yang bercampur dengan sesuatu lebih. Sesuatu yang sepertinya juga sedang dia coba mengerti. Malam itu setelah menidurkan anak-anak, Budi meminta berbicara dengan Siti di teras. Dia membawa 2 cangkir kopi dan mereka duduk berdampingan di tangga kayu, memandang langit berbintang. Terima kasih, katanya setelah lama terdiam. Untuk apa? Untuk membuat Anissa tersenyum seperti itu. Untuk membuat rumah ini kembali hidup untuk belum pergi. Budi, biarkan aku menyelesaikan. Saat aku mengajukan lamaran bodoh itu, aku hanya berpikir menyelesaikan masalah praktis. Aku butuh seseorang untuk membantu mengurus anak-anak dan kau butuh atap. Itu transaksi sederhana. Aku tahu, tapi sekarang bukan hanya itu kan? Kau bukan hanya seseorang yang di sini memberikan jasa. Kau telah menjadi bagian penting dari hidup mereka, dari hidupku juga.
Siti merasa tenggorokannya mengeras. Dia tahu kemana arah pembicaraan ini dan dia takut. Budi, aku tidak bisa tinggal selamanya. Kau tahu itu. Aku punya masalah yang harus kuselesaikan, kehidupan yang harus katur kembali. Bagaimana jika kau bisa menyelesaikan masalah itu di sini? Jika kau bisa membangun kembali kehidupan itu di sini bersama kami? Tidak semudah itu. Aku tahu tidak mudah. Tapi aku juga tahu ada sesuatu yang nyata di antara kita. Bukan cinta. Setidaknya belum, tapi sesuatu yang tulus. Dan mungkin sesuatu itu layak diberi kesempatan. Siti menatapnya. Benar-benar melihat untuk pertama kalinya pria yang ada di sana. Bukan lagi petani putus asa yang mengajukan lamaran aneh, tapi seorang manusia yang kompleks, terluka, namun masih mampu berharap. Bagaimana jika aku merusak semuanya? Bagaimana jika aku tidak bisa menjadi apa yang butuhkan? Bagaimana jika bisa, Siti? Tidak ada yang menjamin apapun dalam hidup. Tapi kita bisa mencoba. Kita bisa mengubah perjanjian gila ini menjadi sesuatu yang berharga. Dia menggenggam tangannya, menyelipkan jari-jari perlahan, memberinya waktu untuk menarik tangan jika ingin. Dia tidak menariknya, malah dia menggenggam balik, merasakan kulitnya yang kasar, kapalan dari tahun-tahun kerja keras, dan juga kelembutan yang tersembunyi di sana. Biar aku pikir dulu, pintanya. Ini terlalu banyak untuk diproses. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Aku hanya ingin kamu tahu tawaranku masih berlaku. Bukan karena putus asa, tapi karena pilihan. Mereka duduk di sana hingga larut dalam keheningan yang nyaman, hanya berpegangan tangan. Ini bukan roman, sinetron. Tidak ada musik latar atau pernyataan dramatis. Ini nyata, mentah, jujur. Dan mungkin inilah yang dibutuhkan berdua. Keesokan paginya, Siti bangun dengan tekad yang baru. Dia harus menyelesaikan masalah utang, tapi bukan dengan cara yang mereka harapkan darinya. Dia pergi ke Jakarta dan mencari kantor akuntansi kecil. Di sana, dia jelaskan situasinya dan minta bantuan untuk meninjau semua dokumen utang. Sang akuntan, seorang pria tua, berkacamata tebal, menganalisis semuanya dengan cermat. Ada yang tidak beres di sini, katanya setelah beberapa jam. Sebagian tagihan ini sudah kadaluarsa, dan ada bunga yang dihitung secara ilegal. Jika kamu keberatan, mungkin bisa mengurangi setengahnya atau lebih. Siti merasakan secercah harapan. Bukan solusi lengkap, tapi sebuah jalan. Bisa bantu saya mengurus ini? Bisa. Butuh usaha dan waktu, tapi kita bisa melawannya. Dia keluar dari sana dengan dokumen untuk ditandatangani dan rencana aksi. Itu adalah cahaya di ujung terowongan. Masih belum tahu bagaimana membayar sisanya, tapi setidaknya sekarang ada strategi. Saat kembali ke pertanian, dia temukan keramaian aneh. Ada mobil tak dikenal terparkir di depan rumah dan suara-suara keras terdengar dari dalam. Siti masuk tergopoh-gopoh takut akan hal terburuk. Di ruang tamu, Budi sedang berdebat panas dengan seorang wanita yang belum pernah Siti lihat. Wanita itu lebih tua mungkin sekitar 60-an, berambut kelabu dan berpostur tegas. Aku tidak akan bahas ini lagi, Bu, teriak Budi. Hal yang jarang darinya. Kamu tidak bisa mengganti ibu anak-anak ini dengan orang asal-asalan? Sang wanita membalas. Siti membeku di pintu. Itu adalah nenek anak-anak yang telah pergi. Wanita itu menyadari Siti dan memandangnya dari atas ke bawah dengan penghinaan nyata. Jadi kamu si sepupu jauh yang tiba-tiba muncul. Ibu, saya bukan. Jangan berbohong padaku, nak. Aku tahu betul kamu bukan saudara siapapun di sini dan aku tahu persis apa yang kamu lakukan mencoba memanfaatkan anakku. Budi melangkah maju, menempatkan di antara Siti dan ibunya. Cukup tidak memanfaatkan siapapun. Dia di sini karena aku yang minta dia tinggal. Karena aku butuh dia, anak-anak.
butuh dia. Anak-anak butuh nenek mereka, bukan orang asing. Ibu yang pergi, Bu. Ibu tinggalkan surat bilang, tidak akan kembali, tidak tahan lagi mengurus mereka dan menghilang berminggu-minggu. Tanpa kabar. Wanita itu pucat. Siti sadar ada lebih banyak cerita daripada yang dia duga. Aku butuh waktu, tertekan, lelah, tapi aku kembali. Aku datang untuk menjemput cucu-cucuku. Menjemput? Ibu tidak akan membawa anak-anak ini kemanaun. Kata Budi, tegas, mereka punya rutinitas di sini, punya kestabilan. Aku tidak akan biarkan ibu masuk dan keluar hidup mereka sesuka hati. Aku nenek mereka, aku punya hak. Hak itu hilang saat ibu meninggalkan mereka tanpa melihat ke belakang. Debat terus memanas. Siti tidak tahu harus berbuat apa, apakah harus pergi memberi ruang atau tetap dan mendukung Budi. Saat itulah dia dengar tangisan pelan dari lorong. Anissa bersembunyi mengawasi. Semuanya dengan air mata mengalir di wajah. Siti menghampirinya dan memeluknya, membawanya kembali ke kamar. Nenek marah sama aku, Anissa. Terseduh-seduh. Tidak sayang. Dia tidak marah padamu. Orang dewasa kadang berdebat, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa dia akan membawa kami pergi? Tidak ada yang akan membawa ke Manun. Kamu aman di sini bersama ayahmu. Dan aku. Siti, kamu tidak akan pergi. Juga kan seperti ibu dan nenek? Pertanyaan itu menghantam Si seperti pukulan di perut. Anak itu sudah terlalu sering ditinggalkan dan sekarang takut kehilangan satu orang lagi. Aku tidak akan pergi, Anissa. Aku janji. Janji. Sungguhan. Janji sungguhan. Siti menunggu gadis kecil itu sampai tenang dan tertidur. Ketika kembali ke ruang tamu, Ibu Budi sudah pergi, tapi suasana tegang masih terasa. Budi duduk di sofa dengan kepala di tangannya. Maaf tentang tadi, katanya tanpa menatap. Kamu tidak perlu minta maaf. Ibuku rumit selalu begitu. Dia tidak pernah menyukai istriku sejak awal. Selalu merasa dia tidak cukup baik untukku. Selalu memenuhi kepalanya dengan komentar jahat membandingkannya dengan wanita lain. Ketika istriku pergi, ibuku menyalahkannya sepenuhnya tanpa pernah mengakui perannya semua ini. Dia memanipulasi pernikahan kalian tidak sepenuhnya, tapi sangat berkontribusi. Pada akhirnya, istriku sudah punya masalahnya sendiri, tapi ibuku membuat segalanya lebih buruk. Dan setelah dia pergi, ibuku pindah ke sini, bilang akan membantu mengurus anak-anak. Tapi yang dilakukannya hanyalah mengkritik setiap keputusanku, membelenggu anak-anak dengan aturan ketat dan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Itu sebabnya kamu tidak mengejarnya saat dia pergi. Tepat, justru lega saat dia pergi. Buruk untuk dikatakan, tapi itulah kenyataannya. Hanya sekarang dia kembali dan berpikir bisa melanjutkan dari tempat dia berhenti dan bahkan ingin mengusirmu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan tegaskan bahwa dia tidak diterima di sini kecuali menghormati aturan. Dan aturan pertama adalah menghormat. Dia tidak bisa melakukannya, dia tidak boleh masuk. Budi, dia ibumu dan kamu. Kamu penting bagiku dan anak-anak lebih dari yang pernah dia lakukan. Mereka terdiam sejenak. Siti tahu ini akan membawa lebih banyak masalah. Seorang ibu yang ditolak tidak akan begitu saja menerima dan pergi. Dia akan kembali, akan membuat drama lagi, akan mencoba segala cara untuk mendapatkan kembali kendali. Dan si benar. Dalam hari-hari berikutnya, Ibu Budi memulai kampanye fitnah di sekitar lingkungan. Dia bercerita kepada siapapun yang mau mendengar bahwa Siti adalah seorang pencari keuntungan yang memanipulasi anaknya. Dia bilang wanita itu muncul tiba-tiba dengan niat tersembunyi, mungkin hamil atau melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Gosip menyebar seperti api. Ketika Siti pergi ke Jakarta, orang-orang memandangnya dengan curiga dan permusuhan. Pedagang bersikap dingin. Tetangga memalingkan muka,
semakin sulit melakukan tugas-tugas paling sederhana. Suatu sore saat berada di toko kelontong, membeli bahan makanan, Siti mendengar dua wanita berbisik di belakangnya. Katanya dia dulu pekerja seks di kota besar datang ke sini untuk menjebak Budi, yang malang. Dan dia kasihan begitu. Kesepian setelah istrinya pergi mudah terperangkap. Si merasakan amarah, mendidih, tapi menahan diri membayar belanjaan dan pergi dengan kepala tegak. Tapi ketika sampai di pertanian, dia menangis terseduh-seduh. Budi menemukannya, menangis di lumbung. Apa yang terjadi? Aku tidak tahan lagi. Orang-orang memperlakukanku seperti penjahat. Ibu menghancurkan reputasiku dan aku tidak bisa membela diri karena apapun yang katakan akan terdengar seperti kebohongan. Budi menariknya ke pelukan. Itu pertama kalinya ada fisik di arah lain berpegangan tangan. Si membiarkan dirinya rileks dalam pelukannya, mencium bau tanah dan kerja keras. Aku akan menyelesaikan ini, dia berjanji. Aku akan bicara serius dengan ibuku dan tegaskan bahwa dia harus menghentikan ini. Tidak akan ada gunanya. Dia membenciku dan tidak akan berubah pikiran. Kalau begitu, kita harus membuktikan pada semua orang bahwa dia salah. Dan aku tahu persis bagaimana caranya. Dia menjauh dan menatap matanya. Menikahlah denganmu bukan 3 bulan lagi. Bukan sebagai bagian dari perjanjian sekarang. Karena itulah yang kita berdua inginkan. Siti terdiam. Itu gila. Mereka hampir tidak benar-benar saling mengenal, memiliki lebih banyak masalah daripada solusi dan ditekan dari semua sisi. Budi, kita tidak bisa mengambil keputusan seperti ini karena gosip. Bukan hanya karena gosip ini. Karena ketika aku memikirkan masa depan, kamu ada di dalamnya. Ini karena anak-anak mencintaimu. Ini karena rumah ini kembali menjadi rumah sejak kamu datang. Mungkin bukan cinta dalam bentuk tradisional. Tapi ini sesuatu yang nyata. Dan jika kita akan menjalani hidup bersama bagaimanapun, juga mengapa tidak resmikan, bagaimana? Jika tidak berhasil, bagaimana jika berhasil? Siti, hidup tidak memberi jaminan. Tapi kita punya kesempatan di sini untuk membangun sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, layak dicoba. Siti memikirkan janji yang dia buat. Untuk Anissa, bagaimana Aditi tersenyum ketika melihatnya. Bagaimana dia sendiri merasa damai di pertanian itu. Dia juga memikirkan masalah yang masih perlu diselesaikan, utang, ancaman, tapi mungkin hanya mungkin dia tidak perlu menghadapi semuanya sendirian. Baiklah, katanya akhirnya, ayo kita menikah. Budi tersenyum, senyum tulus, yang sepenuhnya mengubah wajahnya. Dia mencium dahinya dengan lembut. Kamu tidak akan menyesal. Aku janji akan melakukan segalanya untuk membuatmu bahagia. Aku janji hal yang sama. Mereka menjadwalkan pernikahan 2 minggu lagi. Itu akan menjadi sesuatu yang sederhana. Hanya di kantor catatan sipil dengan beberapa saksi. Tidak ada waktu atau uang untuk pesta yang mewah. Dan keduanya juga tidak menginginkannya. Tapi mengatur bahkan pernikahan sederhana pun ternyata lebih rumit dari yang mereka harapkan. Ibu Budi muncul dengan marah ketika mendengar kabarnya. Kamu benar-benar hilang akal mau menikah dengan perempuan jalang yang muncul. Entah dari mana ini. Hati-hati dengan ucapanmu, Ibu. Siti akan menjadi istriku dan ibu bagi anak-anakku. Entah kamu menghormati itu atau tidak, akan ada lagi tempat dalam hidup mereka. Kamu mengusirku karena dia. Aku memberimu pilihan. Terima dan hormati atau tinggallah di luar. Perempuan itu menatap Si dengan kebencian murni. Kamu akan menghancurkan anakku. Kamu akan menghisapnya sampai tidak tersisa apa-apa lalu pergi sama seperti yang lain. Dan ketika itu terjadi jangan datang mencari pengampunanku. Dia pergi sambil membanting pintu begitu keras hingga bayi itu terbangun, menangis. Budi pergi ke tempat tidur bayi dan menggendong Adia mengayunkannya dengan lembut.
Maaf untuk semua ini, katanya pada Siti. Aku tahu tidak adil. Kamu harus berurusan dengan keluargaku yang tidak harmonis. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Keluargaku bukan pengecualian. Setidaknya kamu punya keluarga meski rumit, kamu juga punya sekarang. Kita adalah keluargamu. Kata-kata itu menyentuh Siti sangat dalam. Keluarga itu sesuatu yang sudah lama tidak dia miliki hingga hampir lupa. Bagaimana rasanya? Kabar pernikahan itu menyebar cepat di masyarakat. Beberapa orang mengirim pesan ucapan selamat. Yang lain membuat komentar jahat. Ratna, tetangga, yang suka bergosip berani muncul dan bertanya, apakah Siti sedang hamil karena pernikahannya begitu terburu-buru. Tidak, aku tidak hamil, jawab Siti. Dengan kesabaran yang dipaksakan. Kami menikah karena kami ingin. Sesederhana itu. Sekali. Kalian hampir tidak saling mengenal. Kami saling mengenal cukup. Ketika Ratna pergi, Anissa bertanya, Siti, ketika kamu dan ayah menikah, bolehkah aku memanggilmu ibu? Pertanyaan itu mengejutkan si berlutut. Agar sejajar dengan gadis kecil itu. Kamu bisa memanggilku apapun yang membuatmu nyaman, sayang. Jika ingin memanggilku ibu, aku akan senang. Tapi, jika lebih suka terus memanggilku Siti, juga tidak apa-apa. Aku ingin memanggilmu ibu. Ibu yang lain pergi dan tidak kembali. Tapi kamu di sini, kamu tinggal. Siti memeluk gadis kecil itu, sambil merasakan air mata mengalir. Dia tidak menyangka momen itu akan begitu emosional. Aku akan tinggal, sayangku, selamanya. Hari pernikahan tiba lebih cepat dari yang mereka duga. Si mengenakan gaun putih sederhana yang didapatnya dari toko barang bekas di Jakarta. Bukan sesuatu yang mewah, tapi cantik dan membuatnya merasa istimewa. Budi menunggunya di kantor catatan sipil. Dengan setelan yang jelas sudah tua, namun masih rapi. Anissa berada di sampingnya dengan gaun merah muda, menggendong Adia. Hanya ada 3 orang lain di sana. Akuntan yang membantu Siti, dengan utang-utangnya dan istrinya serta seorang teman Budi yang bekerja di pertanian tetangga. Upacara berlangsung cepat dan tanpa emosi berlebihan. Tapi, saat mereka mengucapkan ya dan menandatangani dokumen, Siti merasakan sesuatu berubah secara pasti. Dia bukan lagi pelarian tanpa arah. Dia adalah Siti Wijaya, seorang istri dan ibu. Dia memiliki nama, keluarga, identitas, tempat di dunia. Setelah dari catatan sipil, mereka kembali ke pertanian. Tempat teman Budi telah menyiapkan kejutan. Dia mengatur makan siang, sederhana, namun berlimpah dengan bantuan tetangga lain yang masih percaya pada Budi dan ingin menunjukkan dukungan. Mengharukan melihat orang-orang yang hampir tidak mengenal Siti itu menyambutnya secara resmi ke dalam komunitas. Masih ada kecurigaan di beberapa tatapan, tapi juga ada kebaikan tulus di tatapan lain. Ibu Budi tidak muncul. Tak ada yang mengomentari ketidakhadirannya, tapi beban penolakan itu terasa. Malam, hari setelah semua pergi dan anak-anak tidur, Budi dan Siti tinggal berdua. Untuk pertama kalinya sebagai suami istri. Ada ketegangan aneh di udara. Mereka belum membahas bagian praktis pernikahan, tentang tidur di kamar yang sama, tentang keintiman. Aku sudah siapkan kamar di belakang untukmu, kata Budi memecah keheningan. Aku tidak ingin kau merasa tertekan. Apun, kita bisa meluangkan waktu yang diperlukan untuk mencari tahu bagaimana ini berjalan. Siti merasa lega bercampur dengan sesuatu yang mungkin adalah kekecewaan. Terima kasih sudah mengerti. Kita membangun ini dengan cara kita dalam waktu kita tidak perlu terburu-buru. Mereka berpisah dengan pelukan yang sedikit lebih lama dari biasanya. Dan Siti pergi ke kamarnya. Dia berbaring di tempat tidur menatap cincin sederhana di jarinya. Ini nyata. Dia telah menikah dengan Budi Wijaya, seorang pria yang baru dikenalnya beberapa minggu. Ini gila. Ini berisiko,
Tapi ini juga hal pertama yang terasa benar dalam waktu yang lama. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, silakan berikan like dan terutama subscribe ke saluran ini. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjut, hari-hari pertama sebagai pasangan suami. Istri tidak jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Siti tetap mengurus rumah dan anak-anak. Budi tetap bekerja di ladang. Satu-satunya perbedaan adalah cincin di jari dan akta nikah yang disimpan di laci. Tapi perlahan hampir tak terasa. Segalanya mulai berubah. Budi mulai pulang sedikit lebih awal dari kerja untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Makan malam yang sebelumnya sunyi mulai diisi percakapan dan tawa. Anissa mulai memanggil Siti ibu secara alami tanpa paksaan. Aditya mulai melangkah goyah pertama, selalu menuju Siti atau Budi untuk mendapat tepuk tangan. Pertanian itu juga berubah. Panen tahun itu baik dan Budi berhasil berinvestasi dalam beberapa perbaikan. Mereka memperbaiki atap yang bocor, mengecat dinding yang mengelupas, membeli furnitur baru untuk menggantikan yang rusak. Siti terus bekerja dengan akuntan untuk menyelesaikan utang. Mereka berhasil membantah setengah tagihan karena ilegal, dan sisanya dicicil dengan jumlah yang bisa dia bayar dengan menjahit dan menjual beberapa sayuran dari kebun. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, segalanya berjalan dengan baik. Mungkin terlalu baik. Siti tahu hidup tidak berjalan seperti itu terlalu lama tanpa suatu komplikasi. Dan komplikasi itu datang dalam bentuk sebuah surat. Sebuah surat yang ditujukan kepada Budapi tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada sebuah foto dan sebuah alamat. Foto itu menunjukkan seorang wanita kurus berusia lanjut terbaring di ranjang rumah sakit. Butuh beberapa detik bagi Budi untuk mengenalinya. Tetapi ketika dia mengenali, wajahnya menjadi pucat. Itu dia. Dia berbisik, "Itu istriku." Siti mengambil surat itu dan melihat alamatnya. Itu dari sebuah rumah sakit di Jakarta yang berjarak 3 jam perjalanan. "Siapa yang mengirimkan ini kepadamu?" "Aku tidak tahu. Tapi dia sakit. Sangat sakit sepertinya." Si melihat konflik di matanya. Sebagian dari dirinya ingin membuang surat itu dan berpura-pura tidak pernah menerimanya. Tetapi sebagian lain, bagian yang baik dan manusiawi, tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. "Kamu harus pergi," kata Siti meski merasakan sesak di dada. "Aku tidak bisa meninggalkan kamu dan anak-anak. Kami akan baik-baik saja hanya 1 hari. Kamu perlu mencari tahu apa yang terjadi." Budi ragu-ragu tetapi akhirnya setuju. Keesokan harinya dia berangkat pagi-pagi ke Jakarta. Si tinggal bersama anak-anak, mencoba menjaga keadaan normal, tetapi di dalam hatinya badai emosi bergolak. Bagaimana jika istrinya benar-benar sekarat? Bagaimana jika dia ingin kembali? Bagaimana jika Budi menyadari bahwa dia masih memiliki perasaan padanya? Siti tahu dia tidak berhak merasa cemburu, tetapi mustahil untuk mengendalikannya. Dia telah menikahi seorang pria yang masih memiliki istri yang hidup. Meski terpisah, situasinya terlalu rumit. Budi kembali saat senja. Siti sedang di dapur menyiapkan makan malam ketika mendengarnya masuk. Dia berbalik dan melihat wajahnya yang terpahat ekspresi yang tidak bisa dia baka. "Bagaimana keadaannya?" Budi duduk di kursi dengan berat. "Kanker. Stadium lanjut. Dokter memberi waktu beberapa bulan paling lama." Si merasakan gelombang belas kasihan bercampur rasa bersalah karena telah merasa cemburu. "Aku turut sedih. Dia ingin menemuiku. Dia bilang perlu berdamai sebelum terlambat. Dia juga minta bertemu anak-anak." Siti duduk di sampingnya memegang tangannya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku tidak tahu. Sebagian diriku ingin menjauhkannya. Dia meninggalkan anak-anak, meninggalkan segalanya tanpa menoleh ke belakang.
Mengapa sekarang Diat membutuhkan dia? Ingin kembali? Karena dia takut. Karena dia sendirian. Karena dia menyadari apa yang telah hilang. Menurutmu, haruskah aku membawa anak-anak untuk menemuinya? Si berpikir. Hati-hati sebelum menjawab, kupikir. Anak-anak berhak mendapat kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal meski mereka tidak sepenuhnya mengerti dan dia berhak mendapat kesempatan untuk meminta maaf meski sudah terlambat. Budi meremas tangannya dengan penuh rasa. Terima kasih. Bagaimana kamu bisa begitu murah hati kepada seorang wanita yang bisa saja mengambil semua ini darimu? Karena aku tahu bagaimana rasanya menyesali pilihan. Aku kabur dari pertunanganku, meninggalkan tanggung jawab. Aku bukan siapa-siapa untuk menghakimi pilihannya. Mereka pun memutuskan di akhir pekan. Mereka akan membawa anak-anak mengunjungi ibu kandung mereka. Siti menawarkan untuk tinggal di pertanian, memberi ruang untuk keluarga, tetapi Budi bersih keras agar dia ikut juga. Kamu adalah bagian dari keluarga ini. Sekarang dan jujur aku tidak tahu apakah aku bisa melewati ini sendirian. Perjalanannya tegang. Anissa bingung dan gugup mengajukan pertanyaan yang tidak ada yang tahu bagaimana menjawabnya dengan tepat. Aditya tidur hampir sepanjang perjalanan. Untungnya tidak menyadari ketegangan yang menggantung di udara. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Siti menawarkan untuk menunggu di ruang tunggu bersama Aditya. Sementara, Budi membawa Anissa untuk menemui ibunya. Tetapi gadis kecil itu menggenggam tangan Siti dengan kuat. Aku ingin kamu ikut juga. Tolong. Siti menatap Budi, yang mengangguk setuju. Bersama-sama, mereka masuk ke dalam kamar. Wanita di ranjang itu hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Kurus hingga tampak, rapuh dengan kulit pucat dan lingkaran hitam di mata. Ketika melihat Budi dan Anissa, matanya dipenuhi air mata. Anissa, ya Tuhan, betapa besar dirimu sekarang. Anissa bersembunyi di belakang es jelas. Ketakutan. Wanita itu memperhatikan dan sesuatu terlihat di wajahnya. Pemahaman bercampur dengan penerimaan. Kamu pasti istri barunya, Siti. Dia memperkenalkan diri dengan sederhana. Dewi atau dulu aku tidak tahu siapa diriku lagi. Terdapat keheningan yang berat. Budi terdiam tak tahu harus berkata apa. Siti yang akhirnya memecah kesunyian. Aku akan ajak anak-anak jalan-jalan sebentar. Kalian perlu berbicara. Dia keluar bersama Anissa dan Aditi memberi ruang bagi mantan pasangan itu. Sambil berjalan di sepanjang koridor rumah sakit, Siti bertanya-tanya, apa yang sedang dibicarakan di ruangan itu? Mungkinkah Dewi mengungkapkan sesuatu yang penting? Mungkinkah Budi menyadari bahwa dia masih merasakan sesuatu untuknya? Saat mereka kembali, Budi sudah berada di koridor dengan mata merah. Dia telah menangis. Itu jelas. Siti merasa dadanya sesak. Dia ingin menghabiskan beberapa menit bersama Anissa. Berdua saja. Kamu keberatan? Tentu tidak. Mereka membawa Anissa kembali ke ruangan. Siti tinggal bersama. Aditi mengamati Budi dari jauh. Dia jelas terguncang mencerna emosi yang rumit. 15 menit kemudian keluar dari ruangan sambil menang. Dia beri keluknya erat, terseduh-seduh di pangkuannya. Siti memeluknya kuat, mengeluarkan suara menenangkan. Sementara Budi hanya berdiri tak tahu harus berbuat apa. Dia minta maaf. Anissa terseduh bilang dia mencintaiku tapi tidak bisa tinggal. Bilang aku sekarang punya kamu dan itu lebih baik. Siti merasakan air mata mengalir di wajahnya sendiri. Wan itu di bulan-bulan terakhir hidupnya sedang memberikan restunya. Dia melepaskan keluarga yang telah ditinggalkannya untuk melanjutkan hidup tanpa rasa bersalah. Perjalanan pulang sunyi, tetapi dengan cara yang berbeda. Bukan lagi ketegangan, melainkan perenungan. Masing-masing mencerna dengan caranya sendiri apa yang telah terjadi. Saat tiba di rumah, anak-anak cepat tertidur, kelelahan oleh hari yang penuh emosi.
Budi dan Si tetap di beranda seperti yang sering mereka lakukan. Tetapi kini, sebagai suami istri yang baru saja melalui sesuatu yang akan mengubah segalanya, dia bilang memaafkanmu karena tidak menjadi suami yang dia butuhkan. Budi berbicara memecah kesunyian bilang, masalahnya bukan aku atau anak-anak tapi dia sesuatu dalam dirinya yang sudah rusak sejak dulu, dan kamu bisa memaafkannya. Kurasa bisa. Bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena menyimpan beban ini tidak akan mengubah apapun. Dia sudah membayar harga atas pilihannya. Aku tak perlu menambah kebencianku di atasnya. Itu sangat dewasa darimu. Entah itu kedewasaan atau sekadar lelah membawa begitu banyak kepedihan. Dia menatap Siti dengan intensitas yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia juga mengatakan hal lain. Bilang dia beruntung punya seseorang sepertimu yang menjaga anak-anaknya. Bahwa dia bisa pergi dengan tenang mengetahui mereka berada di tangan yang baik. Si merasakan beratnya kata. Itu jawab yang besar, tapi juga pengakuan bahwa dia melakukan hal yang benar. Aku akan berusaha yang terbaik untuk mereka. Sudah, kamu lebih menjadi ibu bagi mereka daripada yang pernah dia lakukan. Malam itu sesuatu berubah di antara mereka. Bukan tiba-tiba, bukan dramatis. Itu perubahan halus seperti pintu yang terbuka perlahan. Saat Si hendak pergi ke kamarnya, Budi memegang tangannya. Tidurlah bersamaku malam ini. Aku tidak ingin tidur sendirian setelah semua ini. Siti ragu hanya sedetik sebelum setuju. Mereka berbaring di tempat tidurnya. Hanya berpelukan, tidak ada yang romantis atau seksual. Hanya kenyamanan manusiawi. Dua orang yang telah melalui hari yang melelahkan dan perlu merasakan bahwa mereka tidak sendirian. Siti tertidur mendengar detak jantungnya. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di pertanian itu, dia merasa benar-benar berada di tempat yang tepat. Hari-hari berikutnya adalah masa penyesuaian. Siti mulai tidur di kamar bersama Budi, tetapi menjaga batas yang dibutuhkan keduanya. Itu kemajuan lambat tulus. Kabar tentang Dewi menyebar di komunitas. Dan yang mengejutkan itu, mengubah cara orang memandang Siti. Dia bukan lagi orang asing yang telah merebut suami seseorang. Dia adalah wanita yang mendapat restu dari istri, sebelumnya yang merawat anak-anaknya dengan cinta dan dedikasi. Bahkan Ratna datang dengan permintaan maaf. Aku terlalu keras padamu. Kupikir kau mencoba memanfaatkan situasi tapi sekarang aku sadar aku salah. Maaf. Siti menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada tanpa dendam. Hidup terlalu singkat untuk menyimpan sakit hati karena gosip tetangga. Namun Ibu Budi tetap menjaga jarak. Mereka tidak mendapat kabar darinya selama berminggu-minggu. Budi mencoba menghubunginya beberapa kali tetapi dia tidak membalas. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Aku ikut denganmu, tawaran Siti. Kau yakin dia sama sekali tidak bersikap baik padamu? Aku tahu, tapi dia ibumu. Dan anak-anak berhak memiliki nenek dalam hidup mereka. Meskipun itu rumit, mereka menitipkan anak-anak pada tetangga dan pergi ke Jakarta tempat Ibu Budi tinggal. Rumahnya kecil tapi terawat baik dengan taman yang menunjukkan ada yang meluangkan waktu merawatnya. Ibu Budi membuka pintu dengan ekspresi terkejut yang cepat, berubah menjadi tidak nyaman saat melihat Siti. Apa yang kalian inginkan? Hanya bicara, Bu? Hanya itu. Dia mengizinkan mereka masuk tetapi tidak menawarkan kopi atau keramahan apapun. Mereka duduk di ruang tamu dalam keheningan yang tegang. Bu, aku tahu Ibu marah dengan pilihanku, tapi Siti adalah istriku sekarang dan akan tetap begitu. Anak-anak menyayanginya, dan aku juga punya perasaan padanya. Itu pertama kalinya Budi mengakuinya secara terbuka, dan Siti merasakan jantungnya berdebar kencang. Kau hampir tidak mengenal wanita ini, sanggah ibunya. Aku cukup mengenalnya. Aku tahu dia bangun tengah malam puluhan kali untuk menenangkan
Aditi ketika aku terlalu lelah. Aku tahu, dia mengubah rumah kami menjadi sebuah rumah. Aku tahu dia membuat Anissa tersenyum lagi. Dan aku tahu dia tetap di sisiku ketika aku menjenguk Dewi di rumah sakit. Meski tahu itu bisa mengubah segalanya. Ibunya terdiam jelas, tidak menduga pembelaan yang begitu kuat. Dewi sedang sekarat lanjut budi. Dan, tahukah apa yang dia katakan padaku? Dia bilang dia beruntung memiliki seseorang seperti Siti yang merawat anak-anaknya. Dewi sendiri yang menerima dan menyetujuinya. Lalu mengapa ibu yang bilang mencintai anak-anak ini tidak bisa melakukan hal yang sama? Karena aku takut, akhirnya. Ibunya mengakui dengan suara yang terkat. Aku takut kehilangan kalian. Aku sudah kehilangan suamiku. Hampir kehilanganmu ketika Dewi pergi. Dan sekarang ada wanita ini yang bisa membawa pergi jauh dariku untuk selamanya. Siti mengerti saat itu juga. Bukan niat jahat atau kedengkian. Itu ketakutan murni. Wanita itu ketakutan. Kehilangan anak dan cucunya. Ibu Sri Siti berbicara untuk pertama kalinya menyebut nama Ibu Budi. Aku tidak ingin mengambilnya dari ibu aku. Tidak ingin menggantikan ibu dalam hidup anak-anak. Aku hanya ingin punya tempatku menjadi bagian dari keluarga ini. Ada ruang untuk kita semua. Bagaimana aku bisa percaya itu? Karena aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Selain di sini, ini keluargaku sekarang. Satu-satunya yang kumiliki aku tidak akan menyia-nyiakannya. Dan anak-anak juga membutuhkan ibu. Mereka membutuhkan nenek. Aku tidak bisa memberikan itu pada mereu yang bisa. Sri menatap Siti untuk waktu yang lama, menilai mempertimbangkan. Akhirnya dia menghela napas. Baiklah, aku akan mencoba, tapi butuh waktu bagiku untuk benar-benar percaya. Tidak, apa-apa kita punya waktu. Itu bukan rekonsiliasi penuh. Tapi itu sebuah awal. Sri berjanji akan mengunjungi anak-anak minggu depan dan kali ini, tanpa permusuhan. Itu sebuah kemajuan. Ketika mereka pulang ke rumah, Budi menarik Siti ke dalam pelukan erat. Terima kasih karena tidak menyerah pada ibuku. Banyak orang yang sudah menyerah. Dia ibumu dan suka atau tidak, dia penting bagi anak-anak. Itu layak dicoba. Kau luar biasa tah? Si tertawa, sedikit malu. Tidak juga. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik yang aku bisa. Dan kau melakukannya dengan sangat baik. Dia menciumnya bukan di dahi atau pipi seperti yang pernah dilakukannya sebelumnya. Itu ciuman yang sesungguhnya, lembut namun penuh makna. Saat mereka berpisah, keduanya agak kehabisan napas. Maaf kalau aku terlalu cepat, kata Budi. Tidak, itu bagus. Sangat bagus. Sebenarnya, mereka tertawa bersama. Sedikit gugup, sedikit bersemangat. Ini adalah awal baru bagi hubungan mereka. Sebuah fase baru. Minggu-minggu berikutnya penuh dengan perubahan halus. Namun berarti Budi mulai menunjukkan kasih sayangnya lebih terbuka. Dia menggenggam tangan Siti saat mereka berjalan, menciumnya di pagi hari. Sebelum berangkat kerja, memeluknya dari belakang saat Siti memasak. Siti membiarkan dirinya membalasnya, membiarkan penghalang itu perlahan runtuh. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, dia merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga itu. Dia bukan lagi orang asing, bukan lagi wanita yang muncul tiba-tiba. Dia adalah Siti Utomo, seorang istri dan ibu. Anak-anak pun berkembang pesat. Anissa berprestasi baik di sekolah, telah mendapatkan teman-teman baru dan sesekali membawa teman-teman kecilnya untuk bermain di rumah. Aditya sudah bisa berjalan tanpa bantuan dan mulai mengucapkan kata-kata pertamanya. Ketika dia berkata mama, sambil menatap Siti, dia menangis. Terharu bahagia. Pertanian itu juga semakin maju. Dengan bantuan Siti mengatur keuangan, mereka berhasil melunasi beberapa hutang lama dan bahkan berinvestasi dalam peralatan baru. Panen menjadi yang terbaik dalam beberapa tahun. Segalanya tampaknya akhirnya berjalan baik.
Siti seharusnya bahagia. Dan memang begitu, namun ada bayangan yang mengikutinya. Hutang ayahnya sedang dibayar, tetapi masih ada jumlah yang cukup besar, dan dia terus menerima surat dari pengacara yang mengingatkan tenggat waktu. Dia menyembunyikan surat-surat ini dari Budi, tidak ingin mengkhawatirkannya ketika semuanya berjalan lancar. Namun tekanan semakin meningkat dan dia tahu sebentar lagi dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Saat itulah sesuatu terjadi yang akan mengubah segalanya lagi. Suatu sore saat Siti berada di Jakarta menjual sulamannya, dia melihat sebuah pengumuman di papan kompetisi kerajinan tangan daerah, hadiah Rp45.000. Untuk juara pertama, 45 juta itu tepat jumlah yang dibutuhkan untuk melunasi hutang sepenuhnya. Siti merasakan secercah harapan. Dia pandai menjahit dan menyulam. Belajar dari ibunya. Mungkin dia punya kesempatan. Dia mengambil selebaran untuk informasi lebih lanjut. Kompetisi akan diadakan 6 minggu lagi. Harus menampilkan sebuah karya rumit yang mewakili budaya lokal. Ini tantangan besar. Tetapi bukan tidak mungkin. Siti pulang ke rumah dengan tekad bulat. Malam itu, setelah menidurkan anak-anak, dia menceritakan kepada Budi tentang kompetisi itu, tetapi tidak tentang alasan sebenarnya ingin ikut. Kupikir ini akan bagus. Aku bisa menunjukkan karyaku, mungkin mendapatkan lebih banyak pelanggan. Kamu harus ikut. Budi menyemangati. Kamu memang ahli dalam hal itu. Punya bakat yang sesungguhnya. Dengan dukungannya, Siti mulai mengerjakan karyanya. Dia memutuskan membuat selimut percayang, menceritakan sejarah daerah itu dengan sulaman rumit yang menggambarkan pertanian panen, keluarga-keluarga. Ini ambisius, tetapi dia bertekad. Dia bekerja di waktu luang setelah pekerjaan rumah selesai dan anak-anak tidur. Budi kadang begadang menemaninya, membaca atau sekedar memperhatikannya bekerja. Bagaimana kamu belajar melakukan ini? Tanyanya suatu malam. Ibuku yang mengajariku, itu satu-satunya hal yang benar-benar kami miliki bersama. Dia menghabiskan berjam-jam menyulam dan aku duduk di sampingnya belajar. Saat dia pergi, aku terus menyulam karena itu membuatku merasa lebih dekat dengannya. Dia akan bangga melihatmu sekarang. Kuharap begitu. Pengerjaan selimut itu melelahkan namun memuaskan. Si menaruh seluruh cintanya, seluruh kisahnya, seluruh harapannya pada potongan-potongan kain itu. Ini lebih dari sekadar kompetisi. Ini adalah cara mengekspresikan, menunjukkan perjalanan. Minggu sebelum kompetisi, Siti sedang bekerja di lumbung ketika mendengar teriakan dari rumah. Dia meninggalkan segalanya dan berlari menemukan Anissa, terbaring di lantai dapur, memegangi kakinya dan menangis. Apa yang terjadi? Dia jatuh dari kursi saat mencoba mengambil sesuatu di lemari tinggi. Budi menjelaskan sambil mengambil kunci mobil. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Aku ikut dengan kalian. Tidak. Tinggallah di sini bersama Aditya. Dia sedang tidur percuma. Membangunkannya. Aku yang akan membawanya melakukan rongen dan kita akan kembali. Siti mengangguk tetapi merasa gelisah melihat mereka pergi. Anissa menangis di kursi belakang dan Budi terlihat jelas gugup. Dia mengangkat Adia dari bok ketika dia terbangun tak lama kemudian dan mereka berdua menunggu. Jam berlalu sebelum Budi akhirnya menelepon. Pergelangan kakinya patah, harus memakai gips selama 6 minggu. Tapi tidak parah, syukurlah. Si menghela napas lega. Ketika mereka kembali, Anissa bangga dengan gipsnya. Sudah meminta semua orang untuk menandatanganinya. Namun, beberapa minggu ke depan akan penuh tantangan. Gadis itu tidak bisa pergi ke sekolah, akan membutuhkan perhatian terus-menerus, dan Siti harus membagi waktunya antara merawatnya dan mengerjakan selimut untuk kompetisi. Sekarang dia hampir tidak tidur. Siang hari dihabiskan untuk merawat anak-anak,
mengurus rumah dan malam hari bekerja, pada selimut. Budi memperhatikan lingkaran hitam di matanya, kelelahan, dan menjadi khawatir. Kamu membunuh dirimu sendiri. Lupakan saja kompetisi itu. Aku tidak bisa. Aku harus menyelesaikannya. Mengapa? Itu hanya sebuah kompetisi. Siti hampir menceritakan tentang hutang-hutang, tentang tekanan yang terus-menerus, tentang ketakutan kehilangan sisa-sisa kenangan terakhir ayahnya. Tapi dia menahan diri. Budi sudah memiliki terlalu banyak masalah. Karena aku perlu membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa, bahwa aku mampu melakukan sesuatu atas kemampuanku sendiri. Dia tidak bersikeras, tetapi Siti tahu dia tidak yakin. 2 minggu sebelum kompetisi, sedang menyelesaikan sulaman terakhir ketika dia mendapat kunjungan tak terduga, istri akuntan yang membantunya. Aku datang untuk memberitahu secara langsung, kata wanita. Itu jelas tidak nyaman. Suamiku mengalami stroke kemarin. Dirawat di rumah sakit, kondisinya serius. Dia tidak bisa melanjutkan kasusmu. Siti merasa dunia runtuh. Akuntan itu adalah orang yang sedang menegosiasikan pengurangan hutang yang tahu semua detail kasusnya. Tanpa dia harus memulai semuanya dari awal dengan profesional lain dan tidak punya waktu atau uang untuk itu. Dia meninggalkan dokumen-dokumen yang terorganisir. Wanita itu melanjutkan menyerahkan sebuah map, tapi kamu akan membutuhkan pengacara atau akuntan lain untuk melanjutkan. Siti mengambil map itu dengan tangan gemetar. Satu lagi komplikasi, satu lagi rintangan. Dia berterima kasih dan wanita itu pergi, meninggalkan Siti sendirian dengan beban itu. Malam itu saat mengerjakan selimut, tangannya gemetar begitu kuat sehingga salah satu jahitan dan harus membongkar seluruh bagian. Dia menyembunyikan wajahnya di tangannya, berusaha untuk tidak menangis, berusaha menjaga ketenangan. Budi masuk ke lumbung dan menemukannya dalam keadaan seperti itu. Siti, apa yang terjadi? Dan jangan bilang tidak ada karena jelas ada sesuatu yang salah. Dan Siti akhirnya runtuh. Dia menceritakan semuanya. Hutang-hutang, ancaman-ancaman, akuntan yang sakit, keputusasaan. Dia bercerita bahwa satu-satunya alasan bekerja begitu keras pada selimut adalah harapan memenangkan hadiah dan melunasi semuanya. Sekaligus, mengapa tidak memberitahuku sebelumnya? Karena kamu sudah punya begitu banyak masalah. Aku tidak ingin menambahkan masalahku, Siti. Kita sudah menikah. Masalahmu adalah masalahku, kita harus menghadapi segala sesuatu bersama-sama. Tapi ini bukan masalahmu. Ini hutang ayahku, konsekuensi dari pilihanku. Aku tidak akan membebankan ini padamu. Bukankah? Ini sudah menjadi bebanku juga, kamu menghancurkan dirimu sendiri dengan kekhawatiran. Hampir tidak tidur, kelelahan. Ini juga memengaruhiku, memengaruhi anak-anak, memengaruhi kita. Semua. Siti tahu dia benar, tetapi harga diri dan rasa bersalah tidak membiarkannya menerima bantuan. Aku akan kompetisi ini dan menyelesaikan semuanya. Aku hanya perlu bertahan sedikit lagi. Budi tahu tidak ada gunanya berdebat ketika dia dalam keadaan seperti itu. Jadi dia hanya duduk di sampingnya dan berada di sana, dalam keheningan menawarkan kebersamaan, tanpa tekanan. Minggu kompetisi telah tiba dan Siti akhirnya menyelesaikan selimut itu. Karyanya luar biasa. Setiap jahitan sempurna. Setiap potongan kain menceritakan sebuah kisah. Setiap sulaman adalah karya seni. Ia telah mencurahkan jiwanya pada karya itu. Pada hari pengumpulan Budi bersikeras untuk ikut. Sri juga muncul mengatakan ingin mendukung menantunya. Ini pertama kalinya ia menyebut Siti seperti itu dan sikap itu sangat menyentuh hati. Ada puluhan peserta lain masing-masing dengan karya yang mengesankan. Siti memandang sekeliling dan merasa keyakinannya goyah.
bagaimana jika karyanya tidak cukup bagus? Bagaimana jika ia tidak menang? Bagaimana jika semua usaha itu sia? Tarik naas, Budi berbisik di sampingnya. Karyamu indah. Apapun hasilnya kamu harus bangga. Si menyerahkan karyanya, dan mereka pun pergi. Hasil akan diumumkan 5 hari lagi. Hari penuh kecemasan, penantian, harapan. Selama hari-hari itu, Siti berusaha menjaga keadaan tetap normal, bermain dengan anak-anak, memasak, membersihkan, namun pikirannya selalu tertuju pada kompetisi, pada hasil yang bisa mengubah segalanya. Malam sebelum pengumuman ia tidak bisa tidur. Budi menyadarinya dan menariknya lebih dekat. Apapun yang terjadi besok, kita akan menemukan solusi bersama-sama. Bagaimana jika aku kalah? Bagaimana jika semua ini sia-sia? Tidak sia-sia. Kamu menciptakan sesuatu yang indah, mencurahkan hatimu padanya, itu tidak pernah sia-sia. Keesokan harinya mereka pergi ke Jakarta, tempat hasil akan diumumkan. Ada upacara kecil dengan para finalis dan dewan juri. Siti begitu gugup hingga tangannya berkeringat. Mereka mengumumkan juara ketiga, bukan dia. Mereka mengumumkan juara kedua juga, bukan dia. Siti merasa harapannya pupus. Ia telah kalah. Semua kerja keras, semua pengorbanan itu untuk sia-sia. Namun, kemudian pembawa acara mengumumkan dan juara pertama dengan karya yang menangkap dengan sempurna esensi dan sejarah daerah kita adalah Siti Wijaya. Si terdiam tidak bisa mencernanya. Budi menyenggolnya sambil tertawa. Kamu menang. Ayo naik untuk menerima. Ia naik ke panggung dalam keadaan syok, menerima sertifikat dan cek mendengar tepuk tangan. Namun semuanya terasa tidak nyata. Saat turun, ia dipeluk oleh Budi dan Sri yang berseri-seri. Kamu berhasil. Budi berbisik di telinganya. Aku sangat bangga padamu. Siti akhirnya membiarkan air matanya mengalir. Itu adalah air mata kelegaan, kebahagiaan, kelelahan. Ia telah berhasil. Ia bisa melunasi utang-utangnya, akhirnya bisa terbebas dari beban itu. Pada hari-hari berikutnya, Siti menyelesaikan semuanya. Membayar utang, mengumpulkan dokumen, mengajukan proses yang diperlukan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bebas, tidak berhutang apapun pada siapapun. Tidak ada yang mengendalikan hidupnya. Ia benar-benar merdeka dan ia menyadari sesuatu yang ironis. Kini ketika ia bebas untuk pergi, ia tidak ingin pergi kemanaun. Pertanian itu, pria itu, anak-anak itu adalah rumahnya. Adalah di sanalah ia merasa berada. Suatu malam, setelah anak-anak tidur dan mereka berbaring bersama di tempat tidur, Siti akhirnya mengucapkan kata-kata yang telah ditahannya selama berminggu-minggu. Aku mencintaimu. Budi terdiam begitu lama hingga Siti mengira ia telah melakukan kesalahan. Namun kemudian ia menjawab, aku juga mencintaimu. Kurasa aku sudah mencintaimu sejak hari di lumbung ketika kamu merawat kucingnya Anissa, tapi aku takut untuk mengakuinya. Kenapa? Karena pernikahanku yang terakhir adalah bencana. Karena aku takut terluka lagi. Karena kamu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada seorang petani. Bangkrut dengan 2 anak dan keluarga yang rumit. Siti berbalik menatapnya dalam kegelapan kamar. Kamu adalah tepat apa yang aku butuhkan. Seorang pria baik, jujur yang menerimaku ketika aku tidak memiliki apa-apa, yang memberikanku keluarga ketika aku sendirian, yang mencintaiku bahkan ketika aku tidak mudah untuk dicintai. Mereka berciuman namun kali ini berbeda. Bukan sekadar penghiburan atau persahabatan. Itu adalah cinta sejati, mendalam yang dibangun melalui kesulitan dan keberhasilan. Bulan-bulan berikutnya adalah masa paling bahagia dalam hidup Siti. Mereka telah bertemu dengan cara yang tidak biasa melalui keputusasaan dan kebutuhan. Namun membangun sesuatu yang nyata dan abadi. Anissa pulih sepenuhnya dari kakinya yang patah dan
kembali berlari-lari di halaman belakang. Aditi genap berusia 2 tahun, dan sudah bisa mengucapkan kalimat lengkap. Sri mulai rutin mengunjungi. Mereka bahkan telah menjadi kehadiran penting dalam hidup mereka. Pertanian itu berkembang pesat dengan hadiah dari kompetisi. Selain melunasi utang, Siti masih bisa menyisihkan sedikit dan berinvestasi dalam perbaikan. Mereka merenovasi lumbung, membeli beberapa ayam baru, menanam pohon buah-buahan. Si juga mulai menjual karya kerajinan tangannya secara rutin dengan pesanan datang dari seluruh daerah. Dia mendirikan sebuah bengkel kecil di sudut lumbung dan bekerja dengan bahagia, menciptakan. Namun hidup tak pernah hanya berisi kebahagiaan. 3 bulan setelah kompetisi, Budi menerima telepon dari rumah sakit. Dewi, kondisinya memburuk dengan cepat. Tinggal hitungan hari mungkin jam. Aku harus pergi, katanya kepada Siti. Aku harus berpamitan dengan benar. Aku ikut denganmu. Tidak perlu. Aku ingin ikut. Kita pergi bersama. Mereka meninggalkan anak-anak bersama Sri dan melakukan perjalanan ke rumah sakit. Dewi jauh lebih buruk dibandingkan terakhir kali. Hampir tidak bisa bicara. Rasa sakitnya terus-menerus. Ketika melihat Budi, dia mencoba tersenyum. Kau datang untuk berpamitan, ya. Dan Wasi juga. Dewi menabdan dengan susah payah mengulurkan tangannya. Siti memegangnya menggenggam dengan hati-hati. Terima kasih karena mencintai anak-anakku. Aku akan selalu mencintai mereka. Janji. Siti dengan air mata mengalir dan dia. Dewi menatap Budi. Dia pantas bahagia. Buat dia bahagia. Aku berusaha sebaik mungkin, itu semua yang bisa kumta. Dewi menutup matanya jelas kelelahan. Budi menggenggam tangan satunya lagi dan ketiganya terdiam di sana. Sebuah pemandangan yang surreal, namun sangat manusiawi. 2 wanita yang mencintai pria yang sama. Di waktu yang berbeda dipersatukan oleh rasa hormat dan pengertian timbal balik. Dewi meninggal pada malam itu dengan tenang. Budi hancur meski tahu itu tak terelakkan. Siti mendukungnya sepanjang proses pemakaman. Keputusan sulit rasa, kehilangan yang pedih, anak-anak, kebingungan. Anissa menangisi ibu yang hampir tidak dikenalnya, namun juga memeluk Siti meminta penghiburan. Aditya terlalu kecil untuk mengerti, tetapi merasakan kesedihan orang lain. Minggu-minggu itu terasa berat. Budi menyibukkan diri dengan pekerjaan, mencoba mengalihkan perasaan bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Dewi. Meski secara rasional tahu tidak ada yang bisa dilakukan, si memberi ruang saat diperlukan, tetapi juga selalu ada saat dia butuh. Sri secara mengejutkan menjadi penopang besar di masa itu. Dia menjaga anak-anak saat diperlukan, membawakan makanan, menawarkan bahu untuk bersandar. Hubungannya dengan Siti telah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi permusuhan, hanya rasa hormat dan bahkan kasih sayang. Perlahan-lahan kehidupan kembali normal. Duka dijalani. Luka mulai sembuh dan keluarga itu melanjutkan hidup. Tidak melupakan Dewi, namun juga tidak membiarkan kepergiannya menentukan hidup mereka. Setahun setelah hari pertama Siti tiba dengan koper dan keputusasaan di hati, dia berada di beranda, mengamati matahari terbenam. Anissa dan Adia bermain di halaman. Budi memeriksa hewan-hewan dan semuanya damai. Dia memikirkan betapa hidupnya telah berubah total dari seorang pelarian tanpa arah menjadi wanita yang mapan dicintai, bagian dari sebuah keluarga. Dia memikirkan semua kesulitan, semua rintangan, semua momen ketika ingin menyerah, dan dia memikirkan betapa semua itu sepadan. Setiap air mata, setiap kekhawatiran, setiap malam tanpa tidur, semua sepadan untuk sampai di sana. Budi bergabung dengan di beranda, mengalungkan lengannya di bahu. Siti lagi memikirkan apa? Betapa anehnya hidup ini. Betapa situasi terburuk kadang membawa kita ke tempat terbaik. Kau menyesal karena mengetuk pintu itu pada hari itu?
Siti berpikir hati-hati sebelum menjawab. Kadang aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika aku terus berjalan, jika aku pergi ke pertanian lain, kota lain. Tapi, kemudian aku melihat semua ini, melihatmu, melihat anak-anak, melihat kehidupan yang kita bangun ini. Dan aku tahu aku takkan mengubah apapun. Bahkan dengan lamaran pernikahan gilaku. Itu, terutama karena lamaran pernikahan gilamu itu, mereka tertawa bersama, berpelukan, menyaksikan anak-anak bermain, dan matahari terbenam di atas pertanian. Itu adalah momen sederhana, sehari-hari, namun sangat bermakna. Siti telah belajar bahwa cinta tak perlu sempurna untuk menjadi nyata. Bahwa keluarga dibangun bukan hanya oleh ikatan darah, melainkan oleh pilihan harian untuk tetap bertahan. Bahwa hal-hal terbaik dalam hidup sering datang dalam bungkusan yang aneh dan tak terduga. Dia pernah lari dari perjodohan, dari kehidupan yang direncanakan orang lain dan akhirnya menemukan pernikahan yang sejati, kehidupan yang dibangun dari pilihannya sendiri. Ironinya tak luput dari perhatian. Tapi yang terpenting adalah dia telah menemukan rumah bukan hanya tempat fisik, melainkan rasa memiliki. Dia menemukan orang-orang yang mencintainya bukan meski ada kekurangannya, tapi termasuk dengan segala kekurangan itu. Dia menemukan kedamaian setelah sekian lama berlari. Dan sementara matahari menghilang di cakrawala, menyapu langit dengan warna jingga dan merah muda, Siti tahu dengan pasti bahwa dia berada tepat di tempat yang seharusnya. Bukan karena takdir membawanya ke sana, tapi karena dia memilih untuk tinggal. Dan pilihan itu, yang dibuat ribuan kali setiap hari, adalah yang membuat segalanya nyata. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, silakan berikan like dan terutama subscribe ke channel. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjutkan. Tahun-tahun berikutnya membawa perubahan dan pertumbuhan bagi seluruh keluarga. Anissa tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penyayang, selalu membantu adik-adiknya. Aditi mengembangkan kecintaan pada pertanian, mengikuti ayahnya ke mana-mana, dan belajar tentang bercocok tanam sejak kecil, dan ada tambahan dalam keluarga. Siti mengetahui bahwa dia hamil 2 tahun setelah menikah. Itu adalah kejutan yang manis dan mengharukan. Budi menangis bahagia saat dia memberitahunya dan anak-anak sangat bersemangat dengan ide memiliki adik, laki-laki atau perempuan. Serasalah satu yang pertama tahu dan reaksinya menyentuh. Dia memeluk Siti erat dan berbisik, "Sekarang kau benar-benar putriku." Kehamilan itu berjalan lancar, dikelilingi cinta dan perhatian. Budi terus-menerus khawatir mengecek apakah si baik-baik saja, apakah butuh sesuatu, apakah tidak terlalu memaksakan diri. Itu menggemaskan dan kadang sama menjengkelkannya. Anissa khususnya sangat antusias. Dia membantu Siti dalam segala hal, membaca buku tentang bayi, membuat daftar nama. Itu adalah persiapan keluarga yang lengkap. Bayi itu lahir di suatu pagi, musim semi setelah proses persalinan yang relatif cepat. Seorang bayi, perempuan sehat dan sempurna. Mereka menamainya Dewi sebagai penghormatan kepada Isabella. Namun memberikan identitasnya sendiri pada anak itu. Ketika Budi pertama kali menggendong putrinya, Siti melihat air mata mengalir di wajahnya. "Terima kasih," dia berbisik, "untuk memberikanku keluarga ini. Untuk memberikanku hidup ini. Kita membangunnya bersama." Siti membenarkan, "Ini hidup kita, keluarga kita." Kedatangan Dewi membawa kebahagiaan baru ke rumah. Anissa adalah kakak perempuan yang perhatian. Aditya terpesona oleh bayi mungil itu, dan Budi adalah ayah yang penuh dedikasi. Tapi bersama kebahagiaan datang pula tantangan baru. Merawat bayi baru lahir sambil menjaga pertanian tetap berjalan tidaklah mudah. Si merasa terus-menerus kelelahan, terbagi antara semua tanggung jawab. Saat itulah Sri pindah sementara ke pertanian untuk membantu wanita yang dulu menolaknya, kini menjadi sekutu
Penting merawat anak-anak yang lebih besar. Sementara Siti pulih dan belajar mengatasi rutinitas baru. Terima kasih atas segalanya, kata Siti suatu malam, menemukan Sri sedang menimang Dewi. Senang sekali, anak perempuan ini adalah cucuku dan kamu adalah anak perempuanku. Keluarga saling membantu. Itu adalah transformasi total dari wanita yang begitu bermusuhan di awal. Waktu dan cinta telah melunakkan kekasaran membangun jembatan di mana sebelumnya ada tembok. Bulan-bulan dengan bayi lagi di rumah memang menantang, tetapi membahagiakan. Siti menemukan bahwa menjadi ibu kandung tidak jauh berbeda dengan menjadi ibu, karena pilihan. Cintanya sama, pengabdiannya sama, kelelahannya pasti sama. Suatu sore saat menyusui Dewi di kursi goyang, Anissa duduk di sampingnya. Siti, boleh aku tanya sesuatu? Tentu. Sayang, apakah kamu lebih mencintai Dewi daripada aku karena dia berasal dari kamu? Siti merasa hatinya sesak. Dia berhenti sejenak dan menatap langsung ke Anissa. Dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan. Aku mencintai kalian bertiga. Dengan ukuran yang persis sama tidak lebih, tidak kurang. Kamu dan Adia adalah anak-anakku sama seperti Dewi. Tidak masalah kalian, tidak berasal dari tubuhku. Kalian berasal dari hatiku yang bahkan lebih penting, tapi kami tidak memanggilmu ibu. Kalian memanggilku ibu saat kalian mau dan saat tidak mau. Kalian memanggilku Siti dan itu juga tidak apa-apa. Nama tidak mengubah apa yang kurasakan untuk kalian. Aku ingin memanggilmu ibu, selalu ingin tapi takut mengkhianati ibu yang lain. Kamu tidak mengkhianati siapapun, sayangku. Seseorang bisa memiliki lebih dari satu ibu. Dewi akan selalu menjadi ibu kandungmu yang membawamu ke dunia. Tapi aku juga bisa menjadi ibumu yang membesarkanmu, yang mencintaimu, yang ada di sini setiap hari. Anissa mulai menangis dan menariknya untuk dipeluk dengan lengan yang bebas sambil menggendong anak bungsunya dengan lengan yang lain. Ibu, Anissa mencoba kata itu. Ibu, aku mencintaimu, ibu. Aku juga mencintaimu, anakku. Selalu akan mencintai. Itu adalah momen penyembuhan yang penting. Anissa telah menyimpan keraguan itu selama bertahun-tahun dan akhirnya bisa melepaskannya. Pertanian terus berkembang, telah memperluas produksi dan sekarang menjual ke distributor yang lebih besar. Uangnya tidak berlimpah, tetapi cukup. Mereka memiliki kenyamanan, keamanan, dan yang lebih penting mereka memiliki cinta dan persatuan. Siti terus melanjutkan bengkel kerajinan tangannya. Karyanya diakui di seluruh daerah dan dia memiliki daftar tunggu pelanggan. Membahagiakan bisa melakukan sesuatu yang dicintai dan masih menghasilkan uang darinya. Anak-anak tumbuh terlalu cepat. Anissa sebentar lagi akan memikirkan kuliah. Aditya menjadi remaja yang penuh energi dan Dewi menunjukkan tanda-tanda kepribadian yang kuat sejak dini. Tentu ada tantangan. Anissa mengalami beberapa krisis khas. Remaja bertengkar dengan orang tua atas hal-hal kecil, menguji batasan. Aditi patah tangannya saat melompat dari pohon. Dewi melalui fase di mana hanya tidur jika seseorang bernyanyi di samping boknya sepanjang malam. Tetapi setiap tantangan dihadapi bersama. Budi dan Si telah belajar menjadi tim yang sebenarnya saling mendukung, membagi tanggung jawab, mengambil keputusan bersama. Suatu malam saat Dewi sudah berusia 3 tahun dan kehidupan cukup stabil, Budi mengejutkan Siti dengan sebuah lamaran. Mari kita perbarui janji pernikahan kita. Apa? Saat kita menikah itu praktis, karena kebutuhan. Sekarang aku ingin menikahimu lagi, tapi kali ini murni karena cinta. Aku ingin melakukan upacara yang sesungguhnya dengan anak-anak sebagai saksi. Dengan ibuku benar-benar memberkati kita. Dengan semua orang yang kita cintai hadir. Siti terdiam. Itu adalah gestur yang sangat romantis dan tak terduga. Budi, kita
tidak punya uang untuk pesta besar. Tidak perlu besar, hanya perlu tulus. Kita bisa lakukan di pertanian ini sendiri. Anak-anak bisa membantu mendekorasi. Kita bisa minta tetangga membuat barbe, tidak perlu mewah untuk menjadi spesial. Siti berpikir sejenak, lalu tersenyum. Baiklah, mari kita perbarui janji pernikahan kita. Anak-anak sangat bersemangat saat mengetahuinya. Anissa segera mengambil peran sebagai pengatur, membuat daftar, merencanakan setiap detail. Aditya menawarkan bantuan untuk menyiapkan taman. Dewi yang masih kecil hanya ingin memakai gaun cantik. Sri menangis ketika diminta memberikan restu untuk pasangan ini. Itu sebuah kehormatan yang tidak dia harapkan dan sangat menyentuh hatinya. Mereka menjadwalkan upacara bulan lagi, memberikan waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan tenang. Siti menjahit gaun baru untuknya, sederhana namun elegan. Budi mendapatkan setelan yang pantas. Anak-anak juga mendapat pakaian baru untuk acara tersebut. Hari pembaruan janji, pernikahan diawali dengan cerah dan bersinar. Taman tampak indah, dihiasi dengan bunga-bunga yang dipetik dari taman sendiri dan beberapa dekorasi sederhana buatan anak-anak. Mungkin ada 30 orang yang hadir, tetangga, teman, keluarga dekat. Siti memandang sekeliling dan merasakan gelombang rasa syukur. Semua orang itu adalah bagian dari hidup mereka sekarang, bagian dari komunitas yang telah menerima mereka. Budi menunggu di bawah gapung yang dihiasi bunga. Ketika Siti mulai berjalan menuju, dia bergandengan tangan dengan Anissa di satu sisi dan Aditi di sisi lain. Sementara Sri menggendong Dewi. Dia merasakan air mata kebahagiaan. Kali ini tidak ada ketergesaan. Mereka mengucapkan janji yang mereka tulis sendiri, mengungkapkan semua yang mereka rasakan, semua yang telah mereka bangun, semua janji untuk masa depan. Saat kamu mengetuk pintuku malam itu, kata Budi, dengan suara terharu, kamu tidak hanya membawa koper, kamu membawa harapan cinta, kehidupan. Kamu mengubah rumah ini menjadi rumah tangga, mengubahku menjadi pria yang lebih baik, dan memberiku keluarga yang selalu aku impikan. Aku berjanji akan terus mencintaimu, menghormati, mendukungmu setiap hari dalam hidupku. Saat kamu melamarku dengan proposal pernikahan yang gila itu, jawab Siti juga menangis. Kamu menyelamatkanku tidak hanya dari situasi yang kualami, tapi dari diriku sendiri. Kamu memberiku tujuan sebuah keluarga, cinta yang tak pernah kubayangkan. Mungkin aku berjanji akan terus memilihmu, memilih keluarga ini, memilih hidup ini setiap hari. Tidak ada petugas resmi. Ser maju dan dengan mata berkaca-kaca memberikan restunya kepada pasangan ini. Saat kalian menikah pertama kali, aku tidak mendukung. Aku salah hari ini melihat kalian di sini dengan anak-anak cantik ini. Dengan semua cinta yang kalian bangun, aku minta maaf karena pernah meragukan dan kuberikan restuku sepenuhnya. Dukunganku total dan semua cintaku itu adalah momen yang kuat dan menyembuhkan. Keluarga yang pernah retak, kini telah utuh. Pesta yang menyusul, sederhana namun riang. Ada makanan berlimpah, musik, tawa, anak-anak berlarian di taman bermain, orang dewasa mengobrol dan merayakan. Itu tepat jenis perayaan yang Siti dan Budi inginkan. Tanpa kemewahan, hanya cinta yang tulus. Malam hari ketika semua orang telah pergi dan anak-anak tidur, Siti dan Budi duduk di beranda seperti yang sering mereka lakukan. Terima kasih untuk hari ini, kata Siti. Terima kasih untuk setiap hari karena bertahan ketika bisa pergi, karena memilih hidup yang rumit ini. Ketika bisa memilih sesuatu yang lebih mudah, aku tidak akan menginginkan yang lain. Aku juga. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman memandang bintang-bintang. Perjalanan telah panjang dan penuh rintangan dan tantangan. Tetapi setiap momennya berharga. Siti memikirkan wanita dirinya saat pertama tiba di sini. Ketakutan, putus asa tanpa arah. Dan dia melihat dirinya sekarang kuat, dicintai, utuh,
Transformasinya luar biasa dan dia memikirkan anak-anak yang tidur di dalam. Anissa yang memanggilnya ibu tanpa ragu. Aditi yang memiliki matanya dan cara budi. Dewi yang merupakan keseimbangan sempurna dari keduanya. Setiap orang berharga, setiap orang dicintai tanpa batas. Pertanian di sekitarnya makmur dan hidup. Hewan-hewan beristirahat, tanaman tumbuh, semuanya dalam irama alaminya. Itu adalah hidup, sederhana, tetapi milik mereka. Kamu pikir kita akan seperti ini selamanya? Tanya Siti. Bahagia, damai. Aku tidak tahu tentang selamanya. Jawab Budi. Dengan jujur. Hidup selalu membawa kejutan baik dan buruk. Tapi aku tahu kita akan menghadapinya bersama dan itu sudah berarti sesuatu. Itu segalanya. Siti membetulkan itu semua yang penting. Mereka berciuman di bawah langit. Berbintang dua orang yang selamat yang telah menemukan perlindungan satu sama lain. Ini bukan dongeng tidak sempurna, tapi ini nyata. Dibangun dengan cinta dan pengabdian dan itu cukup. Hidup akan terus membawa tantangan. Akan ada panen yang buruk, anak-anak yang sakit, masalah keuangan, konflik keluarga. Tapi, sekarang mereka tahu mereka bisa melewati apapun bersama-sama. Siti telah meninggalkan rumah untuk melarikan diri dari pernikahan tanpa cinta. Dan dia menemukan pernikahan yang penuh cinta, meskipun dimulai dengan cara yang paling aneh sekalipun. Takdir, kebetulan, kebutuhan atau apapun nama yang membawanya ke sana telah melakukan pekerjaan yang baik. Dan sementara malam semakin larut dan dunia tertidur, Siti dan Budi tetap di berandahannya, menikmati kebersamaan satu sama lain. Mereka tidak perlu kata-kata, tidak perlu gestur besar, hanya berada di sana bersama sudah cukup. Kisah mereka bukanlah kisah yang Siti bayangkan untuk hidupnya, tapi itu lebih baik dari apapun yang bisa dia rencanakan. Itu nyata, itu usang, itu diperoleh dengan keringat dan air mata. Dan justru karena itu sempurna. Ketika mereka akhirnya bangun untuk tidur, Siti menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya ke pertanian yang disinari cahaya bulan, ke rumah yang sekarang benar-benar miliknya, dan dia tersenyum. Dia sudah di rumah, akhirnya. Pasti di rumah. Akhir cerita. Ini adalah kisah fiksi yang dibuat untuk menyentuh hati kita. Sekarang ceritakan kepada kami pendapat Anda. Apakah Anda pikir sih membuat keputusan yang tepat dengan menerima tawaran gila itu? Bisakah Anda melihat bagaimana cinta sejati bisa lahir dari situasi yang paling tidak mungkin? Tinggalkan komentar Anda dengan menyampaikan pendapat Anda dengan kata-kata yang tulus. Partisipasi Anda sangat penting bagi kami. Jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel agar tidak ketinggalan kisah-kisah mengharukan lainnya yang akan kami sajikan. Terima kasih banyak atas kebersamaannya sampai di sini.